Bab 2701, Reaksi Manusiawi. Tunggu, tawon hijau. Bagaimana tawon bisa berwarna hijau? Haruskah berwarna kuning? Peserta ujian mengerutkan kening. Jika warnanya hijau, itu bukan tawon. Apa maksud pertanyaan ini? Perangkap bahasa. Tidak. Jangan cemas. Tenang saja, itu hanya pertanyaan umum. Tidak ada yang peduli apakah tawon berwarna kuning atau hijau. Mungkin itu salah ketik. Peneliti itu melambaikan tangannya dan berkata, jangan pedulikan detailnya. Ikuti saja kata hatimu dan katakan reaksi pertamamu. Aku akan menamparnya dan membunuhnya. Peserta tes menjulurkan kepalanya dan menatap peneliti. Apakah ini jawaban yang benar? Peneliti itu tersenyum. Tidak ada jawaban yang benar di sini. Anda dapat menjawab apapun yang Anda inginkan. Peneliti berkata, itu hanya tes kepribadian rutin agar dokter dan perawat mengetahui seperti apa orang Anda, bagaimana cara merawat Anda, dan teman sekamar seperti apa yang sebaiknya Anda miliki. Baiklah, pertanyaan kedua. Bayangkan Anda berada di sebuah planet yang sunyi dan tandus setelah bangun tidur. Alat apa yang Anda harap ada di tangan Anda? Senjata, sekop, peralatan ajaib yang dapat mendeteksi sumber air, atau planet terpencil yang mana? Peserta tes menyela peneliti dan bertanya balik dengan matanya yang bengkak. Apa? Peneliti itu sedikit banyak tertegun. Kamu bilang aku mendapati diriku berada di sebuah planet terpencil setelah aku bangun, jadi aku bertanya kepadamu, planet terpencil manakah itu? Peserta ujian bertanya, ada 100 planet tak berpenghuni di Imperium. Yang mana yang kamu maksud? Itu hanya pertanyaan hipotetis. Peneliti itu berkata dengan senyum kaku, apakah penting planet gurun mana yang dimaksud? Tentu saja, jika aku mati di salah satu planet terkutuk itu, setidaknya aku harus tahu namanya. Sambil menyipitkan matanya, peserta ujian tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Tanganmu, apa yang dilakukan tanganmu? Mengapa kamu mengetuk meja sejak awal? Apakah itu bagian dari ujian? Apakah aku harus bereaksi dengan benar terhadap itu? Tidak. Peneliti itu menghentikan ketukannya yang tak disadari dan tersenyum. Jangan gugup. Sial, aku tidak gugup. Aku sama sekali tidak gugup. Peserta ujian itu menjadi marah. Asalkan kamu berhenti mengetuk meja bodoh itu dengan jarimu yang terkutuk itu. Di ruang ujian, percakapan mereka berlangsung dalam suasana yang aneh. Topiknya semakin mendalam, berubah dari reaksi naluriah menjadi dilema yang tidak menghasilkan jawaban. Di luar ruangan, Li Yao mengamatinya dengan penuh minat dan bertanya, Direktur Zhuge, apa gunanya pertanyaan-pertanyaan itu? Bisakah Anda mengidentifikasi seseorang dari aliansi perjanjian dengan pertanyaan-pertanyaan itu? Tepat, Zhuge Jinglun menunjuk kepalanya dan berkata, saya membagi pikiran manusia menjadi pemikiran rasional dan pemikiran emosional. Misalnya, anak-anak mencintai ibu mereka, yang merupakan pemikiran emosional. Itu bawaan lahir, naluriah, dan tanpa syarat. Jadi, ketika ditanya tentang ibu mereka, anak-anak akan bereaksi dengan kemampuan berpikir emosionalnya secara naluriah tanpa pertimbangan apapun, seperti refleks terkondisi. Namun, bagi beberapa penjahat tak berperasaan dan orang-orang dari aliansi Covenant, pemikiran rasional dan pemikiran emosional mereka terputus, jika mereka memiliki pemikiran emosional sama sekali. Mungkin, mereka mencintai ibu mereka, tetapi logika mereka adalah bahwa mereka harus mencintai ibu mereka karena ibu mereka membawa makanan dan kehangatan dan melawan musuh untuk mereka. Apakah Anda mengerti maksud saya? Cinta orang normal bersifat langsung dan tanpa syarat, tetapi cinta mereka tidak langsung dan merupakan hasil dari pemikiran rasional. Jadi, ketika dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dengan cermat, para penjahat tidak manusiawi atau orang-orang dari aliansi Covenant harus mensimulasikan pemikiran emosional dengan pemikiran rasional, yang akan mengakibatkan sedikit kelambatan. Setelah ratusan tahun, kami telah mengumpulkan data dan tomografi orang-orang normal yang menjawab pertanyaan yang sama. Dengan membandingkannya dengan reaksi peserta tes, kami akan dapat mengetahui apakah reaksi peserta tes lambat dan apakah area aktif otak mereka berbeda. Itu menjelaskan banyak hal. Li Yao berpikir keras. Tetapi bagaimana jika peserta ujian adalah seorang ahli yang memiliki kemampuan komputasi yang luar biasa? Tidak bisakah mereka menyelesaikan simulasi pemikiran emosional dengan pemikiran rasional secara instan? Itu memang mungkin. Disinilah Ringtu menjadi berguna. Zhuge Jinglun menjelaskan dengan bangga, Raja Angin Hitam, mohon pusatkan perhatian Anda pada Ringtu di ruang uji. Apakah Anda merasa benda itu aneh seolah-olah mengandung informasi tak terbatas? Itu benar. Pola-pola itu telah diilustrasikan dengan kemampuan komputasi 10 prosesor kristal super. Mereka tidak hanya membanggakan informasi astronomi, tetapi mereka juga dapat menarik perhatian pengamat tanpa mereka sadari. Semakin kuat seorang pengamat, semakin besar kemungkinan mereka akan memperhatikan informasi yang dikandungnya, dan semakin teralihkan perhatiannya dari menjawab pertanyaan. Jika pengamatnya adalah orang biasa yang tidak bisa merasakan pesona Ringtu, mereka tidak akan terpengaruh olehnya. Dengan kata lain, Ringtu adalah perangkat khusus yang dapat secara signifikan mengurangi kemampuan komputasi para ahli sehingga para ahli dan orang awam dapat menerima tes dari titik awal yang sama. Karena semakin banyak data yang terkumpul selama 100 tahun terakhir, akurasi tes ini semakin tinggi. Li Yao menganggukkan kepalanya. Di ruang ujian, sang peneliti, yang diselimuti warna-warna gemerlap, terus mengajukan pertanyaan tanpa tergesa-gesa. Bayangkan Anda menemukan ibu Anda tergeletak di genangan darah saat Anda kembali ke rumah, dan ada orang mencurigakan yang melompat keluar melalui jendela. Apakah Anda akan menyelamatkan ibu Anda atau mengejar pembunuhnya? Ibu saya, bintik-bintik merah kecil muncul di mata peserta tes. Sambil tertawa seperti serigala, dia berkata, kalau begitu, saya mungkin akan mengejar pembunuhnya dan melihat siapa dia sebenarnya. Apa ini? Lelucon yang buruk. Berapa banyak lagi pertanyaan bodoh yang harus saya jawab?
Kita hampir sampai. Tinggal beberapa pertanyaan terakhir lagi. Ah, ini pertanyaan favoritku. Sambil tersenyum hangat, peneliti itu menyilangkan jari-jarinya dan berkata, apakah kamu ingat bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Apakah kamu merasa ingatanmu kabur, dan dekade-dekade terakhir terasa seperti mimpi? Bagaimana jika aku bilang ingatanmu palsu, dunia yang kau kenal tidak ada, dan kau bukan manusia melainkan Wiseware 3 tahun lalu? Bagaimana perasaanmu? Sebuah perangkat bijak. Peserta ujian mengedipkan matanya, mencoba menunjukkan kebingungan dan kemarahan. Apa itu? Apa maksudnya? Wiseware, mesin cerdas, dan peradaban prosesor kristal. Peneliti itu berkata dengan dingin, apakah kau ingat identitas aslimu dan kebenaran dunia? Itu benar. Prosesor kristal menjadi sadar diri, mesin menjadi kehidupan, dan boneka bangkit melawan umat manusia. Hanya sedikit manusia yang selamat, tetapi kau bukan salah satu dari mereka. Sebaliknya, kau hanyalah seorang Wiseware. Jika aku memotong tengkorakmu sekarang, kau akan melihat prosesor kristal yang berkilauan. Jadi, apa pilihanmu? Dengan semua ingatan palsu dan kepribadian palsu di dalam dirimu, menurutmu dirimu sebagai apa, manusia atau Wiseware? Apakah kamu akan memihak kami atau mereka? Ini, peserta ujian itu marah besar. Pertanyaan macam apa itu? Saya menolak menjawab pertanyaan yang membosankan seperti itu. Tercengang, Li Yao mengalihkan pandangannya dari Suge Jinglun ke Long Yangjun. Itu suatu kebetulan. Long Yangjun berkata dengan suara pelan, tetapi dia tertawa dan mengangkat tangannya di detik berikutnya. Baiklah, ini bukan kebetulan. Aku merancang pertanyaan itu saat aku bosan, dan Direktur Suge menganggapnya menarik dan menambahkannya ke dalam basis data pertanyaan. Apakah kamu tidak menganggapnya menarik? Li Yao melotot padanya. Di ruang ujian, pertanyaan terakhir diajukan. Baiklah, itu saja pertanyaan kami. Pertanyaan terakhirku adalah, apakah kau ingin kami mengeluarkanmu dari sini? Peneliti itu mengetuk meja dan bertanya sambil tersenyum, sebelum Anda menjawab pertanyaan, izinkan saya menjelaskan situasi Anda terlebih dahulu. Ya, dunia di sekitar Anda itu palsu, dan Anda bukanlah orang yang Anda kira. Namun, Anda juga bukan Wiseware yang sebenarnya. Sebenarnya ini hanyalah alam bawah sadarmu, dan baik dirimu maupun aku hanyalah bagian dari dirimu. Maaf, tapi di dunia nyata, kamu adalah gadis kecil malang yang dijual ke rumah bordil saat kamu masih kecil. Kamu disiksa dan dianiaya oleh hewan-hewan itu, sampai-sampai kamu menciptakan dunia bawah sadar sebagai tempat perlindungan bagi pikiranmu. Ya, dirimu yang sebenarnya adalah seorang gadis kecil yang menderita, dan penampilanmu yang kekar saat ini hanyalah penyamaran dan dewa pelindung palsu yang kamu bayangkan. Aku juga dibayangkan olehmu. Aku hanyalah pemicu yang dapat membangunkanmu dan membantumu kembali ke kenyataan. Pertanyaan-pertanyaan yang kuajukan adalah persiapan untuk kepulanganmu. Sekarang, katakan padaku, apakah kau lebih suka tinggal selamanya di dunia bawah sadar ini dan menjalani kehidupan tanpa beban di pulau yang damai dan cerah ini, meskipun itu palsu dan hanya imajinasimu, atau kau akan kembali ke kenyataan dan menghadapi tubuhmu yang membusuk? Pertanyaan itu menyambar peserta tes sebagai sambaran petir dan dia tertegun cukup lama. Kemudian, dia meledak bagaikan bom kristal dan melesat, menarik seluruh jok logam itu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Berubah menjadi orang lain, dia menerjang peneliti itu bagaikan orang gila. Di luar ruangan, Suge Jinglun menjentikkan jarinya dengan bangga. Sambil menunjuk data dan tomografi pada berkas cahaya, dia berteriak dan berkata, kena. Bab 2702, Pembunuh Alami. Dengan baik, sambil mengerutkan kening, Li Yao menyaksikan pria buas itu menyerang dengan ganas di ruang uji, sedangkan peneliti itu hanya bisa menghindar dengan cepat sementara pria itu menghantamnya. Dia melirik tomografi di tangan Suge Jinglun dan bertanya, apa yang ditunjukkannya? Lihatlah di sini. Dia benar-benar pandai berpura-pura, tetapi dia mengungkap dirinya sendiri dalam beberapa pertanyaan terakhir. Sambil menunjuk titik-titik pada tomografi dan memperbesarnya, Suge Jinglun kemudian memperlihatkan tomografi orang-orang normal. Ia bertanya, apakah Anda melihat perbedaan di antara keduanya? Ia begitu merendahkan sehingga tampaknya ia tidak sedang berhadapan dengan Raja Angin Hitam yang kuat, melainkan dengan seorang anak bodoh sebagai gurunya. Bintik-bintik pada tomografi otak normal padat, tetapi bintik-bintik pada tomografi yang diambil sekarang jarang dan memiliki batas yang jelas di tengahnya. Untungnya, Li Yao juga bukan orang yang terlalu memerhatikan identitasnya. Setelah mempelajarinya cukup lama, dia menjawab dengan patuh, lalu apa? Apa yang diwakilinya? Dalam istilah medis, kita membagi otak menjadi 3 bagian, nukleus cerebral, sistem limbik, dan korteks cerebral. Di antara ketiganya, nukleus cerebral bertanggung jawab atas aktivitas biofisik dasar seperti bernapas, detak jantung, tidur, atau menjaga keseimbangan. Nukleus cerebral tidak penting untuk penelitian kami. Sistem limbik bertanggung jawab atas pemikiran emosional, yang baru saja saya jelaskan, dan korteks cerebral bertanggung jawab atas pemikiran rasional dan indera tingkat lanjut. Ketika otak orang normal menjadi aktif, hubungan antara ketiga bagiannya, khususnya antara sistem limbik dan korteks cerebral, sangat dekat. Raja Angin Hitam, tolong lihat. Ini adalah tomografi ketika orang normal meledak dalam kemarahan. Lihat, ada titik-titik cahaya dari sistem limbik ke korteks cerebral tanpa batas. Kita bahkan dapat mengatakan bahwa otaknya terbakar. Tapi lihatlah tomografi yang baru saja kita dapatkan. Lihat, bintik-bintik di sistem limbik tampak kurang jelas, tetapi bintik-bintik di korteks cerebral tampak sangat cemerlang. Selain itu, ada batas yang jelas di antara keduanya. Hampir sepertinya sistem limbik dan korteks cerebralnya terbagi menjadi 2 sistem yang independen. Li Yao berkata,
Pria itu sebagian besar menggunakan korteks serebralnya, atau pemikiran rasional, ketika ia berpikir dan bertindak, tetapi ia hampir tidak menggunakan sistem limbik, atau pemikiran emosional. Itulah yang sebenarnya terjadi. Suge Jinglun meringis. Sebelumnya kami pernah bertemu dengan beberapa pasien yang sangat tidak beruntung, yang belahan otak kiri dan kanannya harus dipisahkan sebagai pengobatan untuk cedera otak parah mereka. Tahukah Anda bahwa meskipun semua saraf di antara kedua belahan otak terputus, pasien tidak akan mati dan bahkan dapat menjalani kehidupan normal, meskipun mereka mungkin menjadi aneh. Orang-orang itu sama saja. Anda dapat memahami bahwa operasi kecil dilakukan di otak mereka untuk memutus hubungan saraf antara sistem limbik dan korteks serebral mereka, serta hubungan antara emosi dan rasio. Hanya dua jenis orang yang memiliki otak seperti itu, pembunuh berdarah dingin dan orang-orang dari aliansi Covenant. Tahukah kamu konsekuensi dari mutasi otak seperti itu? Liao bertanya, apa konsekuensinya? Kurangnya empati. Suge Jinglun berkata, empati adalah kemampuan bawaan hampir setiap manusia. Saya manusia, dan Anda juga manusia. Saya tidak ingin disakiti, jadi saya tidak akan menyakiti Anda. Setiap orang punya masa kecil dan mungkin anak-anak mereka sendiri yang mereka sayangi, jadi mereka juga menyayangi anak-anak lain. Semakin dekat sesuatu dengan kita, semakin empati kita terhadapnya. Naluri seperti itu adalah fondasi masyarakat dan tidak dapat dihapus dengan pelatihan. Itulah sebabnya bahkan beberapa penggarap abadi yang kuat enggan membunuh orang biasa. Mengapa para penggarap abadi menggambarkan orang-orang biasa sebagai hominoid dan makhluk submanusia yang inferior? Tepatnya karena para penggarap abadi memiliki empati dan akan merasa bersalah ketika mereka membantai jenis mereka sendiri. Jadi, kita melabeli orang-orang biasa sebagai submanusia atau bukan manusia, sehingga kita akan merasa lebih dibenarkan untuk membunuh mereka. Dengan kata lain, tidak mudah bahkan bagi penggarap abadi yang paling kejam untuk tetap tidak terpengaruh setelah membunuh jenisnya sendiri. Namun bagi mereka yang tidak punya empati, mereka tidak peduli sama sekali. Mereka tidak peduli dengan perasaan orang lain. Mereka tidak peduli dengan kematian seorang gadis cantik yang tidak bersalah. Mereka tidak peduli dengan keluarga mereka. Mereka bahkan tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Beberapa pembunuh berantai membunuh orang hanya demi beberapa dolar, atau tanpa alasan sama sekali. Mereka tidak merasa bersalah atau takut. Mereka tidak peduli apa yang akan terjadi pada mereka saat tertangkap. Kehidupan, termasuk kehidupan mereka sendiri, hanyalah sebuah objek di mata mereka. Mereka tidak selalu binatang yang bodoh. Sebenarnya, banyak pembunuh berantai yang mengenyam pendidikan tinggi dan menjadi orang-orang sukses dengan identitas terhormat. Mereka tidak harus membunuh sama sekali. Namun, mereka tetap saja masuk penjara. Namun, mereka sama sekali tidak takut bahkan ketika peluru menembus tengkorak mereka. Jadi, tujuan sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan yang kami buat, kecuali yang palsu, adalah untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi perhatian peserta tes. Misalnya, ketika orang normal menemukan tawon di tangannya, mereka akan menghindar atau mengusirnya, karena mereka tidak ingin terluka. Siapa yang peduli dengan warna tawon itu? Juga, terbangun di padang pasir, menyaksikan ibu seseorang terbunuh, atau mendapati seluruh dunia berubah. Ketika seseorang, keluarga mereka, rumah mereka, atau bahkan seluruh dunia terancam, bagaimana mungkin mereka tidak peduli apakah mereka normal? Tetapi mari kita lihat tomografi peserta tes kita. Dia sama sekali tidak peduli ketika dia berada di planet yang sepi, ibunya terbunuh, atau dunia dihancurkan oleh pemberontakan Wiseware. Dia sama sekali tidak peduli. Agitasi. Ketika korteks serebralnya aktif berpikir, yang terjadi hanyalah agitasi dalam sistem limbiknya. Dia tidak peduli dengan apapun di sekitarnya, meskipun dia sebenarnya adalah Wiseware yang memiliki prosesor kristal di kepalanya. Itu adalah perilaku apatis yang klasik. Itu menjelaskan banyak hal. Akhirnya aku mengerti sekarang. Sambil menarik napas panjang, Liao berkata, jadi, kamu sampai pada kesimpulan bahwa peserta tes ini berasal dari aliansi perjanjian. Suge Jinglun menatap Liao untuk waktu yang lama dan tersenyum misterius. Tidak, dia bukan pembunuh. Dia hanya pembunuh yang kejam dan bejat. Suge Jinglun tersenyum dan berkata, meskipun dia tidak peduli dengan pertanyaan sebelumnya, dia masih merasa sakit hati dengan pertanyaan terakhir, yang membuatnya sedikit menunjukkan simpatinya. Akhirnya dia terlihat seperti manusia. Liao tercengang, tidak tahu apa maksud Suge Jinglun. Pertanyaan terakhir, pertanyaan di mana dia adalah seorang gadis kecil malang yang dilecehkan dan dijual oleh orang tuanya. Apa istimewanya pertanyaan itu? Tentu saja, pertanyaan kami semuanya beralasan. Memang ada seorang gadis miskin yang dijual oleh ayahnya, putri peserta ujian. Suge Jinglun memperlihatkan foto peserta ujian di masa lalu, yang tampak seperti pria yang anggun. Lihatlah dia di masa lalu. Dia sangat tampan, bukan? Dia adalah guru sekolah menengah yang populer. Wow, Liao memandangi gambar itu dan kemudian pada binatang buas di dalam ruangan yang terjepit ke tanah, merasa sulit mempercayai bahwa mereka adalah orang yang sama. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, pria itu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara logis dan masuk akal, yang menunjukkan tingkat pendidikannya tinggi. Tetapi seorang pria yang terdidik baik tega mengkhianati putrinya sendiri. Sampai usia 40, peserta tes ini adalah guru sekolah menengah biasa, tetapi sayangnya, temannya membawanya ke kasino, di mana ia kehilangan semua uangnya dan berutang banyak. Suge Jinglun berkata tanpa emosi, sejak saat itu, kekejaman dan kekejaman telah muncul dalam dirinya. Awalnya, dia menjual putrinya kepada gangster untuk membayar utangnya. Setelah istri dan ibunya mengetahuinya, dia membunuh kedua wanita itu dengan brutal dan dengan tenang memalsukan tempat kejadian perkara, berpura-pura bahwa gangster membunuh mereka ketika mereka gagal menagih utang mereka. Dia benar-benar bajingan. Dia tidak peduli bahkan ketika ditanya di mana ibunya terbaring dalam genangan darah.
Tapi sayangnya, meskipun dia iblis, dia bukan orang dari aliansi Covenant. Jauh di lubuk hatinya, dia masih merasa sedikit bersalah terhadap putrinya, jadi dia pingsan saat dihantam pertanyaan terakhir. Baik hasil tomografi maupun data gelombang otak menunjukkan bahwa ini benar-benar kehancuran total, bukan pertunjukan. Li Yao tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya merasa bahwa siapapun yang menemukan tes ring itu adalah orang gila. Jika dia bukan dari aliansi Covenant. Long Yangjun tiba-tiba bertanya, mengapa Anda baru saja mengatakan, Gotcha, Direktur Suge. Pada saat ini, sebuah pintu terbuka, dan peneliti yang terluka itu keluar sambil mengumpat. Dia mengeluh kepada Suge Jinglun ketika melihatnya, Direktur Suge, kita harus meningkatkan langkah-langkah keselamatan kita. Paling tidak, Anda harus mendapatkan tempat duduk yang lebih baik. Orang-orang gila itu tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbatas. Sungguh malang, aku dipukuli tanpa alasan, dan tak seorang pun dari aliansi Covenant tertangkap. Aduh. Peneliti itu meringis marah. Tidak masalah, saat kami menginterogasimu nanti. Suge Jinglun tersenyum pada peneliti itu. Petik 2 titik titik titik. Kami pasti akan menyiapkan kursi tersulit untukmu. Bab 2703, Direktur Rumah Sakit Jiwa. Peneliti itu tercengang. Kemudian, kebingungan, keraguan, kepanikan, dan kemarahan terpancar di wajahnya begitu jelas sehingga Li Yao tidak dapat mengatakan sesuatu yang salah. Direktur, apa maksudnya ini? Peneliti itu mundur selangkah dan berteriak putus asa, kau mencurigai aku dari aliansi Covenant. Saya tidak curiga, saya cukup yakin Anda curiga. Lihatlah tomografi Anda dan bandingkan dengan tomografi pembunuh berdarah dingin itu. Suge Jinglun menampilkan beberapa tomografi baru dan membandingkannya dengan yang lama. Semua orang menjulurkan kepala, tetapi kemudian, mereka mengerutkan kening. Mereka benar-benar berbeda. Peneliti itu berteriak, bahkan orang buta pun dapat mengetahui bahwa tomografi saya berbeda dari milik si pembunuh. Reaksi saya normal, aktivitas otak saya normal. Ya, mereka memang begitu. Mereka sempurna dan bahkan sangat standar. Suge Jinglun berkata, saya hampir lupa memberitahu Anda bahwa ini bukan tomografi Anda hari ini, tetapi tumpang tindih dari semua tomografi Anda dalam 27 tes terakhir. Apakah Anda melihat masalahnya? Reaksi Anda terlalu sempurna, hampir identik dalam 27 tes terakhir. Orang normal akan berpikir dan bereaksi sedikit berbeda ketika mereka dihadapkan pada pertanyaan yang sama, sehingga tomografi mereka akan kabur jika saling tumpang tindih. Orang macam apa yang akan bereaksi terhadap pertanyaan yang sama dengan cara yang persis sama selama 27 kali berturut-turut, seolah-olah itu bukan reaksinya yang sebenarnya, melainkan semacam program yang sudah terinstal. Terperanjat, sang peneliti tidak tahu harus berkata apa ketika melihat tomografi otaknya. Tenang saja, saya tidak akan mengambil kesimpulan begitu cepat, karena itu akan menjadi penghinaan terhadap profesionalisme saya. Suge Jinglun menunjukkan tomografi lain. Berbeda dari 26 tes sebelumnya, kami menambahkan pertanyaan baru hari ini, yaitu pilihan untuk menjadi manusia atau mesin dalam pemberontakan Wiseware. Anda belum pernah melihat pertanyaan itu sampai basis data dibuka, bukan? Tidak, tapi memangnya kenapa? Peneliti itu berkata cepat, reaksi saya normal. Seperti yang kukatakan, itu terlalu normal. Suge Jinglun berkata, sebagai kelompok kontrol, 1000 orang biasa ditanya pertanyaan yang sama. Ketika kami memberitahu mereka bahwa ingatan mereka dipalsukan, mereka bukan manusia sungguhan, dan dunia di luar sana telah dirusak oleh Wisewares, mereka semua ragu-ragu dan mempertimbangkan. Beberapa dari mereka bahkan meragukan diri sendiri, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar manusia. Baik yang bertanya maupun yang menjawab memiliki keraguan. Banyak dari mereka bahkan membutuhkan terapi. Tetapi gelombang otakmu paling stabil saat kau dihadapkan dengan pertanyaan itu untuk pertama kalinya. Gelombang otakmu 30% lebih stabil daripada gelombang otak orang-orang yang jauh lebih kuat darimu. Kau tidak goyah. Kau sama sekali tidak percaya omong kosong, pemberontakan Wiseware. Kau tidak pernah mempertimbangkan apakah kau manusia atau mesin. Mengapa? Karena kau tahu betul bahwa kau adalah sejenis Wiseware, kecuali bahwa kau terbuat dari daging dan darah, bukan logam. Bohong. Kamu bohong. Aku bukan dari Covenant Alliance. Tercengang cukup lama, peneliti itu tiba-tiba menjerit histeris dan bahkan menerjang Suge Jinglun. Kau tidak bisa mengambil kesimpulan dengan tergesa-gesa. Aku manusia yang hidup. Hidup Imperium. Aku bukan dari aliansi Covenant. Tentu saja, Li Yao dan Long Yangjun tidak akan membiarkan peneliti gila itu menyakiti Suge Jinglun. Namun bantuan mereka tidak diperlukan. Beberapa petugas keamanan yang kekar menangkap peneliti tersebut dan memborgolnya sebelum menyeretnya ke bawah. Peneliti itu meronta dan melolong, seperti orang normal yang telah disalimi. Raungannya masih bisa terdengar saat dia sudah lama pergi. Aku bukan dari Covenant Alliance. Bukan aku. Lihat, Suge Jinglun menggosok tangannya dan menyeringai pada Li Yao dan Long Yangjun. Pertunjukan yang spektakuler, bukan? Orang ini telah mengintai di sini selama 3 tahun dan lulus 6 versi tes ring 2. Namun, dia akhirnya terungkap dalam versi baru. Oh, saya harus berterima kasih atas pertanyaan Presiden Long tentang pemberontakan Wiseware. Pertanyaan itu sangat menarik. Tunggu, saya hampir lupa. Anda bukan Presiden Long. Anda mengganti nama Anda. Saya seharusnya memanggil Anda Presiden Dongfang, bukan? Maafkan saya, Presiden Dongfang. Itu Presiden Long, kata Long Yangjun sambil memegang dahinya. Tunggu, aku masih merasa itu tidak pantas. Melihat darah yang tertinggal di sudut ketika peneliti itu diseret pergi, Li Yao bertanya, Anda menentukan apakah seseorang berasal dari aliansi Covenant atau tidak berdasarkan tomografi dan pertanyaan acak. Seberapa akuratnya? Apakah orang baik akan dirugikan? Misalnya, bagaimana jika dia orang yang bertekad dan tidak mudah terpengaruh?
Atau bagaimana jika dia orang yang tidak punya imajinasi dan sama sekali tidak bisa memahami pemberontakan Wiseware? Atau mungkin, meskipun dia orang yang dingin dan tidak berperasaan, bukan berarti dia akan melakukan kejahatan, bukan? Ambil contoh guru SMP tadi. Kalau saja teman-temannya tidak membawanya ke kasino, dia mungkin bisa hidup tenang dan tidak berubah menjadi pembunuh, bukan? Jadi, bagaimana jika tes ringtu Anda salah? Tidak mungkin 100% akurat, bukan? Zhuge Jinglun menatap Liao dengan heran, seolah dia terkejut dengan pertanyaan kekanak-kanakan itu. Tentu saja ada kesalahan. Ini adalah permainan di mana musuh dan kita terus-menerus mencoba mengalahkan satu sama lain. Zhuge Jinglun berkata, namun, ketika kita berbicara tentang akurasi, ini bukan tentang orang baik yang kita sakiti, tetapi tentang orang jahat yang kita lepaskan. Orang baik, sebut saja mereka orang baik untuk saat ini, adalah orang gila dan penjahat potensial dan mengambil tidak lebih dari 5% secara keseluruhan. Mereka adalah pengorbanan yang diperlukan dalam perang ini. Li Yao mengerti sekarang, lebih baik membunuh 1000 orang baik secara tidak sengaja daripada secara tidak sengaja membiarkan orang jahat lolos. Pengorbanan yang diperlukan, juga merupakan frasa yang selalu dibicarakan oleh para penggarap abadi. Tatapan mata Li Yao berubah dingin. Dia tidak menyukai Direktur Zhuge Jinglun yang dingin dan tidak berperasaan, dan dia sendiri juga tidak peduli dengan kehidupan. Ini adalah ujian yang menarik dan membuka mata saya. Li Yao berkata dengan dingin, kalau begitu, Direktur Zhuge, apakah Anda sudah mempertimbangkan pertanyaan menarik lainnya? Jika seorang mata-mata dari aliansi Covenant dapat bekerja di lembaga Anda selama bertahun-tahun, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa Anda bukan mata-mata lain yang bersembunyi lebih dalam? Tentu saja, Anda mungkin telah lulus ujian ringtu berkali-kali, tetapi itu tidak ada gunanya. Sebagai pencipta ujian tersebut, Anda pasti tahu kekurangannya. Jadi, bagaimana kamu bisa membuktikan ketidakbersalahanmu sehingga orang lain tidak akan mencurigaimu? Li Yao mengira pertanyaan itu akan sulit bagi Zhuge Jinglun, tetapi direktur rumah sakit jiwa itu mengacungkan jempolnya ke arah Li Yao dengan mata berbinar. Pertanyaan bagus. Sangat sulit dibuktikan. Itulah sebabnya ada lebih dari satu pusat penelitian yang bekerja pada aliansi Covenant, dan mengapa uji ringtu memiliki ribuan versi yang berbeda. Raja Angin Hitam, kau seharusnya tahu bahwa tidak ada badan resmi yang berwenang untuk mempelajari aliansi Covenant di Imperium, kan? Mengapa kita tidak memiliki badan resmi untuk menghadapi saingan yang telah menghantui kita selama 1000 tahun? Alasannya sederhana. Jika ada badan berwenang, yang perlu dilakukan Covenant Alliance hanyalah menyusup dan mengubah standar uji ringtu, maka kita akan hancur. Saat ini, kami tidak memiliki badan yang berwenang, tetapi kami memiliki puluhan badan setengah resmi yang bekerja pada saat yang sama dan memperkenalkan berbagai versi uji ringtu. Para pemimpin badan-badan tersebut, termasuk saya, telah menguji satu sama lain secara teratur. Ini agak merepotkan, tetapi menjamin keselamatan kami. Tentu saja, ini tidak dapat mencegah aliansi Covenant menyusup ke kita. Lagi pula, dengan teknologi canggih mereka, beberapa dari mereka mungkin dapat lulus ujian dari puluhan lembaga yang berbeda. Orang itu bisa saja aku, atau Presiden Dongfang, atau Raja Angin Hitam. Hahaha, siapa tahu? Atau lebih tepatnya, mungkin Imperium dan Covenant Alliance tidak ada, dan dunia di sekitar kita dipalsukan dengan ingatan dan data yang diindoktrinasi ke dalam diri kita. Sebaliknya, pemberontakan Wiseware sebenarnya adalah kebenaran, dan kita hanyalah mesin cerdas model terbaru. Jika kita membuka tengkorak kita mungkin benar-benar menemukan prosesor kristal berkilauan seperti permata di dalamnya, bukan? Presiden Dongfang, Raja Angin Hitam, apakah Anda ingin membuka tengkorak Anda dan melihat apa yang ada di dalamnya? Hahaha. Ketika Zhuge Jinglun tertawa, suaranya terdengar seperti babi yang sedang mengeong, tetapi itu merupakan salah satu hal paling mengerikan yang pernah didengar Li Yao. Sutradara Zhuge, sambil menyipitkan matanya, Li Yao bertanya, apakah kamu yakin bahwa kamu tidak terpengaruh oleh para psikopat di sekitarmu? Atau mungkin, apakah kamu juga seorang psikopat yang tidak punya harapan? Bagaimana kamu tahu? Zhuge Jinglun menjawab dengan tercengang, saya memang seorang psikopat parah. Saya menghabiskan hampir 100 tahun di 13 rumah sakit jiwa di 7 planet. Apa? Li Yao merasa sulit untuk mempercayainya. Lalu bagaimana kamu bisa menjadi direktur tempat ini? Sangat sederhana. Zhuge Jinglun mengedipkan mata pada Li Yao dan berkata, rumah sakit jiwa terakhir yang pernah aku tinggali tidak dikelola dengan baik. Saat itu, seorang dokter bernama Zhuge Jinglun datang untuk memeriksaku, dan aku melahapnya dari kulit hingga tulang. Aku bahkan menggoreng otak dan organ dalamnya. Enak sekali rasanya. Setelah kenyang, saya pergi atas nama Zhuge Jinglun. Demi mengenang masa lalu dan sahabat-sahabat lama saya menganggap studi penyakit mental sebagai karir seumur hidup saya. Diam, ini rahasia kecilku. Raja Angin Hitam, tolong rahasiakan rahasia ini di antara kita berdua dan jangan biarkan mereka menangkapku. Kumohon, hahaha. Bab 2704, 5 kelompok di aliansi perjanjian. Melihat Zhuge Jinglun yang menjilati bibirnya dan meneteskan air liur, Li Yao merasa sangat jijik. Hei, ada apa dengan teman lamamu? Sambil berjalan di belakang Zhuge Jinglun, Li Yao menarik Long Yangjun dan berbisik, itu benar-benar lelucon yang buruk. Apakah dia benar-benar gila? Jangan terlalu serius. Bagaimana dia bisa benar-benar menjadi psikopat? Tapi aku tidak akan mengatakan bahwa dia sepenuhnya waras. Dia adalah salah satu penyembuh meditasi paling aneh di Imperium, yang merupakan salah satu alasan mengapa Wu Yingqi tidak membawanya pergi sebagai bahan bakar, khawatir dia mungkin merusak bahan bakar lainnya dengan pemikirannya yang gila. Long Yangjun berkata dengan suara rendah, tapi tidakkah kau menganggapnya menarik? Apa yang lebih cocok untuk berurusan dengan aliansi perjanjian daripada orang gila?
Dia sama sekali tidak menarik. Li Yao kehilangan kata-kata. Ia menyadari bahwa Long Yangjun tampaknya gemar berteman dengan orang gila. Bukankah Yan Liren, satu-satunya temannya di sektor orang bijak kuno, juga orang gila? Tunggu, ada yang tidak beres. Sebagai sahabat karibnya, apakah aku orang yang sama dengan Yan Liren dan Suge Jinglun di mata Long Yangjun? Sebelum Li Yao sempat bertanya, Long Yangjun telah melangkah lebih jauh dan berjalan ke dalam lift bersama Suge Jinglun. Sekarang, kami akan membawamu ke tanah eksperimen favorit Direktur Suge. Long Yangjun tersenyum pada Li Yao. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagimu. Lift perlahan turun setidaknya ratusan meter di bawah permukaan laut. Ketika lift melewati lantai gelap dan muncul dalam tabung transparan vertikal, Li Yao sangat terkejut dengan semua yang dilihatnya. Tanpa diduga dia akan melihat kota yang begitu indah, jauh di dasar pulau. Kota itu memang biasa saja dan damai, tidak terlalu besar, tetapi memiliki langit biru, awan putih, dan air biru yang disimulasikan dengan sinar cahaya. Ada juga tanah subur tempat para petani bekerja keras. Di tengah kota terdapat deretan bungalau yang kumuh tetapi bersih. Namun, penduduk tempat ini acuh tak acuh dan fokus pada pekerjaan mereka. Mereka hampir tidak berbicara, dan bahkan lebih sedikit orang yang bernyanyi atau tertawa. Mereka tampak seperti sejenis mesin berbahan kulit manusia yang hanya menjalankan instruksi suatu program. Ada warga lain yang duduk di tanah kosong di tengah kota dan menatap matahari virtual di kubah. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah mereka telah menyelesaikan tugas mereka atau mereka tidak diberi tugas sama sekali. Getaran dan perilaku mereka benar-benar berbeda dari apa yang dilihat Li Yao dari para psikopat. Berpikir cepat, dia bertanya, apakah mereka tawanan dari aliansi Covenant? Ya, ada 1225 orang. Semuanya ditangkap dalam serangan balik Imperium sebelumnya. Suge Jinglun membanggakan diri. Sesaat kemudian, ia menjelaskan, mereka kebanyakan adalah prajurit biasa dan warga sipil yang tidak menerima pelatihan khusus dan karenanya tidak tahu bagaimana cara berpura-pura merasakan sesuatu. Jadi, sangat mudah untuk membedakan mereka. Sebenarnya, mereka adalah orang-orang yang paling jinak dan rajin. Anda dapat bergaul dengan mereka dengan mudah asalkan Anda tahu caranya. Dengan serius, Li Yao merasa sulit untuk mempercayainya. Apakah mereka akan mengaum dan bersumpah untuk membunuhmu seperti para fanatik? Jika komando tingkat tinggi memasukkan instruksi ke dalam kepala mereka, ya. Suge Jinglun berkata, namun, 1225 orang dari aliansi Covenant di kota ini semuanya adalah orang-orang yang dapat dieksekusi di tingkat bawah. Mereka mematuhi perintah, tetapi mereka tidak dapat membuat perintah apapun. Karena tidak ada yang memerintahkan mereka untuk menyerang dan membunuh, mereka tentu tidak akan melakukan itu tetapi akan mengikuti naluri mereka. Sambil berpikir keras, Li Yao menganggukkan kepalanya dan bertanya lagi, bahkan jika mereka tidak agresif, mengapa mereka membangun kota seperti itu dan bekerja di sana dengan sibuk? Kurasa aku baru saja melihat toko reparasi peralatan sihir. Mereka bisa melakukan pekerjaan rumit seperti itu. Seperti yang kukatakan, mereka mengikuti naluri mereka di sini. Jika aliansi Covenant diibaratkan seperti sarang lebah raksasa, mereka adalah lebah pekerja yang terlahir untuk bekerja. Suge Jinglun berkata, pekerjaan sangat menarik bagi mereka seperti halnya wanita cantik bagi pria normal. Ketika seorang pria bosan, mereka cenderung pergi keluar untuk bersenang-senang, dan ketika orang-orang dari aliansi perjanjian dikurung di sini, mereka tidak dapat menahan keinginan untuk bekerja. Yang perlu saya lakukan hanyalah memberi mereka ruang dan bahan yang cukup, dan mereka akan mengurus sisanya. Ini, menakjubkan. Li Yao bergumam, tidak kusangka orang-orang itu bisa membangun pertanian besar dan kota mereka sendiri di lingkungan yang tidak menguntungkan seperti itu. Masing-masing dari mereka tampaknya punya tugas sendiri. Ya, orang-orang dari aliansi Covenant secara garis besar dapat dibagi menjadi 5 kelompok, air, kayu, logam, api, dan tanah. Setiap kelompok memiliki bakat yang berbeda. Sambil menunjuk para pekerja aliansi perjanjian yang diam, Suge Jinglun menjelaskan kepada Li Yao, para petani itu milik Wood. Mereka ahli bertani, beternak, dan memiliki semua pengetahuan tentang pertanian. Mereka adalah pemasok makanan aliansi perjanjian. Mereka yang membajak tanah adalah milik tanah. Mereka adalah para pencari emas, arsitek, dan penambang di aliansi Covenant. Ketika mereka mencapai level tertentu, mereka dapat memodifikasi sebuah planet sehingga orang-orang kayu akan memiliki lebih banyak tempat untuk bercocok tanam. Mereka bahkan dapat menjelajahi relik untuk mengambil lebih banyak teknologi purba untuk aliansi Covenant. Mereka yang memperbaiki peralatan sihir dan peralatan pertanian adalah bagian dari metal. Mereka ahli dalam pekerjaan pemurnian, perawatan, dan pembuatan peralatan sihir. Mereka adalah pemasok senjata dari Covenant Alliance. Pekerjaan mereka meliputi kapal perang raksasa yang panjangnya ribuan meter. Mereka yang menikmati sinar matahari di alun-alun adalah anggota api. Jangan berpikir bahwa mereka malas. Mereka hanya sedang beristirahat dari latihan mereka. Mereka semua adalah prajurit yang paling brutal dan tak kenal takut. Mereka merupakan mayoritas pasukan aliansi Covenant. Suge Jinglun menunjuk para tawanan aliansi perjanjian dan memperkenalkan mereka kepada Li Yao. Li Yao menunggu lama, tetapi Suge Jinglun tidak melanjutkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana dengan air? Tidak ada orang air di sini. Tidak mungkin ada. Suge Jinglun berkata, orang-orang air adalah kelompok dalam aliansi perjanjian yang bertanggung jawab atas komunikasi, telepati, komando, dan pemikiran yang lebih tinggi. Profesi khas orang-orang air meliputi komandan dan mata-mata. Peneliti yang baru saja kita ungkapkan, misalnya, mungkin termasuk golongan air. Apakah kamu mengerti sekarang? Dengan kemampuan mereka dalam berpikir logis dan telepati, orang-orang air adalah kelas kunci.
Mereka menghubungkan logam, kayu, api, dan tanah seperti air yang mengalir dan mengumpulkan mereka ke dalam aliansi perjanjian. Orang-orang logam, kayu, api, dan tanah itu patuh hanya karena tidak ada orang air di sini. Jika orang air dikirim ke sini, kemungkinan besar mereka akan memulai kerusuhan besok. Mengingat kerusuhan tawanan aliansi perjanjian yang dialaminya di penjara Godly Might, Li Yao sangat setuju. Lalu, bagaimana tepatnya kelompok-kelompok aliansi Covenant dibagi? Bagaimana Anda bisa memutuskan di kelompok mana seseorang dari aliansi Covenant termasuk? Berpikir cepat, Li Yao bertanya, mungkinkah beberapa dari mereka berada di kedua kelompok, membuat mereka berbakat dalam bertarung dan memurnikan, seperti para penggarap tipe Bibrida? Tentu saja mungkin. Banyak mata-mata yang berbakat dalam telepati dan pertarungan. Zhuge Jinglun berkata, sedangkan untuk lebah pekerja, kami memiliki ritual dan tes khusus untuk mengetahui bakat apa yang telah bangkit dalam diri mereka dan bagian gen mana yang telah diaktifkan. Bakat yang terbangun, gen yang diaktifkan. Li Yao bertanya, berkas yang saya baca tentang aliansi Covenant mengatakan bahwa sebagian besar orang aliansi Covenant memperoleh kemampuan mereka secara bawaan, bukan melalui pembelajaran. Saya merasa sulit untuk memahaminya. Direktur Zhuge, dapatkah Anda menjelaskannya? Bagaimana keterampilan rumit seperti penyulingan atau pertanian dapat diwariskan? Tentu saja bisa. Zhuge Jinglun tersenyum dan berkata, seekor bayi zebra dapat berlari setengah jam setelah dilahirkan, dan anak kucing secara alami mampu memanjat pohon. Jika kebanyakan hewan dapat mewariskan naluri bertahan hidup mereka kepada keturunannya, maka orang-orang aliansi perjanjian juga dapat mewariskan teknologi dan pengetahuan purba mereka. Bukankah mudah untuk dipahami? Tunggu sebentar, Li Yao mengerutkan kening. Kita juga penerus peradaban purba. Secara biologis, kita tidak berbeda dari orang-orang aliansi Covenant. Mengapa mereka dapat dengan mudah membangkitkan teknik bawaan mereka tetapi kita tidak bisa? Karena nenek moyang kita yang paling awal berbeda. Zhuge Jinglun berkata, nenek moyang kita yang paling awal adalah hasil karya klan Nuwa yang matang, dan nenek moyang mereka yang paling awal adalah produk percobaan yang diciptakan klan Nuwa di awal, yang dikenal sebagai manusia lumpur. Manusia lumpur. Li Yao berkata, saya tahu mitos Nuwa yang menciptakan manusia. Konon, Nuwa memercikan air berlumpur dengan ranting pohon willow, dan saat air berlumpur itu jatuh ke tanah, setiap titik lumpur berubah menjadi manusia mungil. Benar sekali, itu cara yang puitis dan abstrak untuk mengatakannya. Namun, mitos seringkali merupakan refleksi dari kenyataan. Kelompok manusia pertama memang terkait dengan lumpur. Zhuge Jinglun berkata, banyak dari 13 spesies berbasis karbon menyebut manusia purba, Nitaren, yang secara harfiah berarti, manusia berlumpur abu-abu. Bab 2705, Manusia Lumpur dan Orang Bijak. Sekarang setelah kamu menyebutkannya. Li Yao berpikir sejenak dan berkata, saya ingat banyak arkeolog yang memang telah menggali tengkorak manusia purba yang tidak sama dengan kita. Mereka adalah manusia lumpur, saingan leluhur kita, dan mereka jauh lebih tinggi dan lebih kuat daripada leluhur kita. Benar sekali, kelebihan manusia lumpur bukan hanya tinggi dan kekuatan mereka, tetapi yang lebih penting, otak dan gen mereka. Zhuge Jinglun berkata, klan Nuwa menanamkan teknik dan pengetahuan yang luar biasa ke dalam gen manusia lumpur. Begitu manusia lumpur tumbuh dewasa, mereka akan mengeluarkan hormon tertentu yang membantu mereka membangkitkan bakat mereka. Mereka akan tahu cara bertani, memurnikan, dan bertarung. Dapat dikatakan bahwa manusia lumpur terlahir sebagai petani, penambang, dan pejuang. Seperti harimau yang terlahir untuk berburu, zebra yang terlahir untuk berlari, dan kucing yang terlahir untuk memanjat pohon, mereka terlahir untuk bekerja sesuai instruksi. Itulah tujuan manusia diciptakan. Mereka seharusnya bereproduksi dan berkembang biak sendiri sehingga mereka dapat melayani aliansi Pangu, tuan mereka, untuk selamanya, bukan? Kedengarannya sangat mengesankan. Li Yao berpikir sejenak dan bertanya, tapi tadi, kamu mengatakan bahwa manusia lumpur itu cacat, manusia generasi pertama. Apa saja cacat mereka? Kurangnya kreativitas dan rasa ingin tahu mereka. Zhuge Jinglun tersenyum dan berkata, lihat, klan Nuwa telah menanamkan semua pengetahuan ke dalam gen mereka. Itu sudah cukup bagi mereka untuk menghadapi sebagian besar hewan dan tumbuhan selain dari 13 spesies aliansi Pangu. Mereka hampir sempurna dan tak terkalahkan. Jadi, mereka tidak membutuhkan rasa ingin tahu atau kreativitas. Mereka bertindak berdasarkan naluri alami mereka seperti binatang yang tidak tahu apa-apa, dan mereka tidak pernah tahu makna kehidupan yang sebenarnya. Mungkin mereka bisa membangun kapal perang dengan tangan kosong atau mengubah planet yang mengerikan menjadi layak huni, tetapi mereka tidak akan pernah mempertimbangkan pentingnya pekerjaan mereka. Seperti ketika seekor macan tutul menerkam seekor zebra, macan tutul itu hanya berpikir untuk hidup, dan tidak ada yang lain. Apa sebenarnya kreativitas itu? Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kesalahan berturut-turut. Anda mungkin membuat 100, 1000, sejuta kesalahan yang tidak masuk akal, tetapi salah satu kesalahan itu akan menghasilkan perubahan yang tak terduga dan menakjubkan. Itulah evolusi. Itulah kreativitas. Manusia lumpur tidak memiliki kemampuan seperti itu. Pengetahuan dan keterampilan mereka semua diberkati. Bentuk mereka mendekati kesempurnaan. Mereka tidak mempertimbangkan perubahan, dan mereka juga tidak perlu berubah. Mereka tidak memiliki rasa ingin tahu, dan tidak ada yang pantas untuk rasa ingin tahu mereka. Jika mereka bereproduksi selama 10.000 tahun, generasi pertama dan generasi terakhir akan sama persis tanpa evolusi atau mutasi apapun. Li Yao secara bertahap memahaminya. Mewarisi bakat melalui gen dan mempertahankan keingintahuan dan kreativitas mungkin merupakan dua arah evolusi yang tidak cocok. Keluarga Pangu sangat puas dengan manusia lumpur, tetapi keluarga Nuwa tidak suka dengan hasil karya mereka. Zhuge Jinglun melanjutkan, mungkin banyak setan ekstrateritorial telah menemukan jalan mereka ke dalam kepala para anggota klan Nuwa.
Dengan pengabdian mereka pada nafsu dan kekacauan, bagaimana mungkin mereka menyukai manusia lumpur? Maka dari itu klan Nuwa berbicara kepada ke-13 klan purba lainnya bahwa manusia lumpur itu mempunyai kelemahan yang fatal dan tidak cocok untuk menjadi pelayan persekutuan Pangu dan mereka membutuhkan manusia generasi baru yang lebih seimbang, mandiri, dan kreatif. Klan Pangu sebenarnya tidak menyukai gagasan itu, tetapi karena tugas klan Nuwa adalah menciptakan manusia, mereka harus menghormati pendapat klan Nuwa dan setuju untuk membiarkan mereka menciptakan sekumpulan manusia baru. Begitulah, orang bijak, nenek moyang kita yang paling awal, diciptakan. Kekurangan orang bijak terlihat jelas jika dibandingkan dengan manusia lumpur. Nenek moyang kita bertubuh ramping dan mudah marah serta takut. Mereka bahkan tidak sekuat gorila. Tanpa peralatan, mereka bahkan bisa dibunuh oleh harimau atau singa. Yang lebih penting, klan Nuwa menghilangkan teknik bawaan alami dalam gen mereka. Jadi, setiap orang bijak harus mempelajari keterampilan yang diperlukan dari para senior mereka sendiri. Begitu mereka meninggal, keterampilan yang akhirnya mereka pelajari akan hilang, dan orang bijak yang baru lahir harus memulai dari awal lagi. Sekarang setelah kau mengatakannya seperti itu, kedengarannya seperti nenek moyang kita tidak berguna. Kata Liao sambil mengerutkan kening. Kalau dilihat dari penampilannya, iya. Zhuge Jinglun tersenyum dan berkata, jadi, ketika klan Nuwa mempersembahkan versi baru kepada aliansi, semua 12 klan purba lainnya terkejut dan geli. Dulu, ke-13 kehidupan purba berbasis karbon memiliki beberapa teknik bawaan dan ingatan leluhur. Bakat mereka begitu kuat sehingga rasa ingin tahu dan kreativitas mereka ditekan, seperti bagaimana sel kanker menempati ruang hidup sel biasa. Jadi, tak seorang pun dari mereka menyadari betapa dahsyatnya kekuatan yang dapat dilepaskan oleh bentuk kehidupan baru, yang tidak memiliki teknik bawaan tetapi memiliki rasa ingin tahu dan kreativitas terbesar. Karena kita tidak tahu apa-apa saat lahir, kita selalu ingin tahu tentang dunia baru yang menakjubkan di sekitar kita. Karena kita mempelajari keterampilan kita alih-alih mewarisinya, kita membuat kesalahan, mempertanyakan pengalaman leluhur, dan menantang otoritas manapun. Karena kita sangat lemah di awal, kita sangat ingin menjadi lebih kuat daripada kehidupan cerdas lainnya. Leluhur kita memahami sifat sejati, manusia, bahkan lebih baik daripada pencipta mereka. Namun saat itu, aliansi Pangu sama sekali tidak mengetahui kekuatan kita. Namun, atas desakan klan Nuwa, beberapa planet dipilih sebagai laboratorium dan arena pertempuran para manusia lumpur dan orang bijak. Tertarik, Li Yao menarik napas panjang dan bergumam, akhirnya, orang bijak mengalahkan manusia lumpur. Ya, tapi ada hal lain lagi. Zhuge Jinglun kembali tersenyum aneh. Ketika percobaan khusus dimulai, manusia lumpur menghancurkan hampir semua orang bijak dengan teknik bawaan mereka dengan sangat mudah, dan populasi orang bijak berkurang hingga 5% dari jumlah aslinya di hari-hari terburuk mereka. Namun, keinginan untuk menjelajah dan bertahan hidup mengubah orang-orang bijak yang selamat dengan kecepatan yang mencengangkan, yang memungkinkan mereka berlari dengan gila-gilaan di jalur evolusi. Mereka mencuri peralatan sihir manusia lumpur, mempelajari teknik mereka, dan memodifikasi peralatan dan teknik tersebut sesuai dengan fitur planet mereka. Akhirnya, orang-orang bijak mengalahkan manusia lumpur di setiap planet dan melahap mereka. Kau harus tahu apa yang terjadi selanjutnya, Raja Angin Hitam. Orang-orang bijak membuktikan bahwa mereka adalah alat yang paling hebat. Meskipun waspada terhadap kreativitas dan keingintahuan yang ditunjukkan orang-orang bijak selama kompetisi, klan Pangu merasa tenang ketika klan Nuwa mengusulkan untuk mengikat mereka pada jalan kebajikan tertinggi. Mereka menciptakan manusia dengan orang-orang bijak sebagai polanya. Namun, sebagian dari klan Nuwa telah dirusak oleh iblis-iblis luar angkasa saat itu, dan 3 hukum dasar tidaklah sekuat yang terlihat. Jadi, kebangkitan dan kebangkitan umat manusia tidak dapat dihentikan. Apakah ini hanya hipotesismu, atau apakah kamu punya bukti? Liao bertanya, mengapa ini terdengar seperti dongeng bagiku? Setengah-setengah. Para arkeolog dan sejarawan telah menemukan banyak bukti yang seperti bintang-bintang yang berkilauan di langit. Zhuge Jinglun berkata sambil tersenyum, saya hanya menghubungkan bintang-bintang menjadi konstelasi. Namun, ceritamu punya kelemahan fatal. Sambil menunjuk orang-orang aliansi perjanjian di bawah, Liao berkata, jika manusia lumpur dihancurkan oleh orang-orang bijak dalam percobaan ratusan ribu tahun yang lalu, bagaimana mungkin orang-orang itu menjadi keturunan manusia lumpur? Sejauh yang aku tahu, banyak orang dari aliansi Covenant yang berubah dari orang-orang biasa di Imperium. Setiap orang biasa bisa dicuci otaknya dan diubah menjadi anggota aliansi Covenant. Apakah mereka semua keturunan manusia lumpur? Tidak, aku khawatir kamu salah mendengar. Zhuge Jinglun berkata dengan tenang, saya tidak mengatakan, hancur, saya hanya mengatakan bahwa orang bijak menelan dan mengasimilasi manusia lumpur. Mereka berdua adalah nenek moyang kita, kecuali gen orang bijak mengambil persentase yang lebih besar. Kau bisa mengerti bahwa 90% gen kita berasal dari orang bijak dan 10% berasal dari orang lumpur, kecuali bahwa gen dari orang lumpur biasanya ditekan. Itu seperti, setan, subspesies manusia lainnya. Kita sebenarnya membawa banyak gen iblis, dan kita bisa bermutasi menjadi iblis setelah kita mengambil air chaos, bukan? Faktanya, ada begitu banyak misteri dalam gen kita sehingga bahkan ahli genetika terbaik pun hanya dapat menerjemahkan 30% gen kita. Mereka bahkan percaya bahwa lebih dari 50% gen kita adalah sampah yang tidak berguna. Tetapi apakah itu mungkin? Apakah penerus peradaban purba dan kehidupan berbasis karbon yang paling sempurna membawa 50% gen sampah? Tidak, itu hanya alasan untuk ketidaktahuan para spesialis. Saya percaya bahwa 50% gen yang tidak diketahui adalah harapan evolusi kita, yang mencakup sebagian gen manusia lumpur. Bab 2706, Kebajikan Tertinggi. Sebuah teori yang menarik.
Li Yao teringat pada fundamentalis tubuh, profesi khusus di antara para kultivator, yang dapat mengaktifkan gen leluhur mereka dan berubah menjadi bentuk purba. Li Yao sendiri telah melihat leluhur purba dalam meditasinya dan mendapat beberapa kenangan dan warisan dari mereka. Dengan kata lain, apakah ada gen manusia lumpur di tubuhnya juga? Menarik. Itu benar, karena semua orang modern memiliki bakat mereka sendiri yang berbeda. Zhuge Jinglun berkata, ada yang pandai dalam pemurnian, ada yang pandai dalam pertarungan, ada yang pandai dalam matematika, dan ada yang secara alami tertarik pada geologi atau sejarah. Mereka juga perlu belajar, tetapi mereka dapat belajar ratusan kali lebih cepat daripada orang lain, dan mereka selalu dapat membedakan diri setelah pelatihan yang sama dari guru yang sama. Hal itu tidak dapat dijelaskan hanya dengan IQ tinggi. Sebenarnya, itu adalah bagian dari gen manusia lumpur yang masih berfungsi. Ketika nenek moyang orang-orang itu dirancang dan diciptakan, mereka dimaksudkan untuk menjadi spesialis di bidang tertentu. Meskipun ratusan ribu tahun telah berlalu, gen-gen itu masih menjalankan fungsi aslinya. Li Yao mengangkat alisnya. Jadi, salah satu alasan mengapa ia bisa menjadi ahli pemurnian adalah karena gen manusia lumpur dalam tubuhnya. Jika kita memahami gen manusia lumpur, akan mudah untuk memecahkan teka-teki kelahiran aliansi Covenant. Zhuge Jinglun berkata dengan gembira, ketika seorang prajurit imperium yang keras kepala atau warga sipil yang sentimental ditangkap oleh aliansi perjanjian, tawanan tersebut akan dikirim ke tempat yang dikenal sebagai kuil suci. Pada tahap pertama, koneksi antara sistem limbik dan korteks cerebral di kepala mereka akan terputus sehingga pemikiran emosional dan pemikiran rasional mereka akan terpisah sepenuhnya. Setelah operasi semacam itu, korban mungkin masih mengingat hal-hal dari masa lalu, tetapi mereka tidak akan pernah memiliki perasaan apapun. Mereka akan berubah menjadi hewan yang sama sekali tidak berperasaan. Langkah kedua adalah mengaktifkan gen manusia lumpur di tubuh mereka, mengubah korban modern menjadi manusia lumpur ratusan ribu tahun yang lalu. Sementara itu, teknik bawaan mereka akan terbangun sehingga korban dapat segera bekerja atau pergi ke medan perang. Langkah ketiga, karena gen manusia lumpur telah diaktifkan, akan sangat mudah untuk membangkitkan 3 hukum dasar. Setelah serangkaian prosedur hipnotis dan cuci otak, anggota setia aliansi perjanjian akan lahir. Sambil mereka berbincang-bincang, mereka tiba di dekat kota orang-orang Covenant Alliance. Tentu saja, mereka tidak memasuki kota tetapi hanya mengamati orang-orang Covenant Alliance bekerja di dalam melalui dinding transparan. Tembok itu memiliki banyak lubang untuk udara, jadi orang-orang aliansi perjanjian juga dapat melihatnya. Li Yao menemukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Melihat mereka, banyak orang aliansi Covenant di lahan pertanian berhenti bekerja, dan mereka yang menikmati matahari di pusat kota berdiri dan memberi hormat kepada mereka. Mata mereka yang tadinya lesu dan acuh tak acuh entah bagaimana dipenuhi dengan kecemerlangan. Mereka begitu bersemangat sehingga bahkan Li Yao hampir tidak tahan lagi. Dia mengamati sebentar, hanya untuk menemukan bahwa orang-orang aliansi perjanjian sedang menatap Long Yangjun, bukan dirinya. Mengapa mereka menatapmu seperti itu? Li Yao berkata dengan suara rendah, itu menyeramkan dan mengerikan. Bukankah sudah jelas? Long Yangjun menjawab dengan suara rendah, mereka telah merasakan aura klan Pangu dalam diriku. Aku mungkin seorang, dewa setengah, atau setidaknya pelayan tingkat tinggi para dewa, di mata mereka. Li Yao akhirnya menyadari bahwa Long Yangjun, setengah Pangu dan setengah Nua, memang seorang dewa setengah dewa bagi aliansi perjanjian. Jadi, mereka memujamu dan mengikutimu. Tertarik, Li Yao berpikir sejenak dan bertanya, kalau begitu, bisakah kamu memimpin mereka atau bahkan lebih banyak orang dari aliansi perjanjian? Aku tahu maksudmu, tapi tidak sesederhana itu. Kalau aku bisa membiarkan semua orang Covenant Alliance meletakkan senjata mereka hanya dengan satu kata, aku sudah melakukannya sejak lama. Long Yangjun melirik Li Yao dan berkata, bagaimana aku bisa menjelaskan hubungan antara orang-orang aliansi perjanjian dan dewa sejati mereka? Kepatuhan mutlak mereka yang didasarkan pada gen mereka sebenarnya tidak begitu mutlak. Memang benar bahwa aku dapat memerintahkan orang-orang aliansi perjanjian itu untuk melakukan beberapa tugas sederhana, seperti mengambilkan air untukku atau menunjukkan kepadaku keterampilan terbaik mereka. Itu bukan masalah. Namun, jika perintahku itu melanggar jalan kebajikan tertinggi atau jelas-jelas akan merugikan kepentingan klan Pangu, mereka tidak akan melaksanakan perintah itu, dan bahkan mungkin akan menentangku. Hah, sambil mengedipkan matanya, Li Yao bertanya. Saya masih belum begitu mengerti. Di mana tepatnya garis itu berada? Ini sangat halus. Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh. Setelah merenung sejenak, Long Yangjun berkata, kepatuhan yang didasarkan pada gen adalah seperti ini. Bayangkan Anda adalah seorang pemuda berusia 18 tahun yang sedang bernafsu, dan pacar Anda mengatakan bahwa dia akan tidur dengan Anda selama Anda melakukan satu hal untuknya. Saya percaya bahwa Anda pasti akan melakukannya dengan penuh semangat selama itu tidak melanggar hukum dan moral, bukan? Tentang itu, Li Yao berpikir sejenak dan berkata, saya mungkin akan melakukannya meskipun itu sedikit melanggar hukum dan moral. Benar sekali, naluri genetik orang-orang aliansi perjanjian terhadap klan Pangu mirip dengan naluri genetik seorang pria berusia 18 tahun terhadap pacarnya. Long Yangjun berkata dengan sungguh-sungguh, setelah orang-orang aliansi perjanjian melaksanakan perintah klan Pangu, otak mereka akan mengeluarkan zat khusus yang membuat mereka lebih bersemangat daripada setelah berhubungan seks. Jadi, tidak sulit untuk membayangkan betapa termotivasinya mereka. Namun, semuanya ada batasnya. Jika pacar pemuda ini tidak mau tidur dengannya kecuali dia membunuh seseorang untuknya, itu jelas permintaan yang tidak masuk akal dan keterlaluan, dan pemuda ini mungkin akan tenang dan mengevaluasi kembali hubungannya dengan pacarnya. Dengan logika yang sama, jika aku memberikan perintah acak sebagai dewa setengah, orang-orang aliansi perjanjian itu juga akan mencurigai atau membenciku. Sekarang setelah kau menjelaskannya dengan metafora yang kotor,
Liao berkata, jauh lebih mudah bagiku untuk mengerti. Tidak heran mereka semua menatapmu dengan penuh nafsu. Long Yangjun menyeringai dan menunjuk ke arah seorang pria. Bukan hanya aku. Pria di sana juga menatapmu dengan penuh nafsu. Tertegun sejenak, Liao melihat ke arah yang ditunjuk Long Yangjun, hanya untuk menyadari bahwa seorang tawanan tengah menatapnya dengan cara yang sangat aneh dan menggerakkan matanya antara dirinya dan Long Yangjun secara teratur. Dengan serius, Liao keluar sambil merangkak, mengusap-usap bulu kuduknya yang merinding dengan keras. Apa masalah orang ini? Semua orang lain menatapku, tapi dia satu-satunya yang berpindah-pindah di antara kita. Dia tampaknya tidak terlalu setia. Tampaknya Wu Yingqi 3.0 tidak berbohong, dan rencana bintik matahari adalah hal yang nyata. Long Yangjun berkata, orang ini mungkin, bintik matahari. Dia tertarik pada aura Wu Yingqi 3.0 di dalam dirimu dan tidak bisa membedakan siapa di antara kita yang merupakan dewa sejatinya. Liao sangat tercerahkan. Wu Yingqi 3.0 menyebutkan bahwa sebagian orang dari aliansi perjanjian adalah mata-mata yang sangat setia kepadanya. Bukan hal yang aneh jika beberapa dari mereka ditangkap dan dikirim ke sini. Liao diam-diam mengingat penampilan tawanan dan nomor di dadanya. Dia kemudian meminta Long Yangjun untuk memberikan perhatian khusus padanya agar tawanan itu tidak mati. Setelah Liao sepenuhnya mengendalikan piramida kristal emas, ia dapat menguji keandalan rencana bintik matahari dengan tawanan ini. Sutradara Zhuge, berpikir tentang rencana bintik matahari, Liao bertanya kepada Zhuge Jinglun, Jenderal Lei Chenghu menduga bahwa aliansi perjanjian harus melancarkan pertempuran strategis melawan imperium karena negara itu berada di ambang kehancuran. Sebagai seorang spesialis di Covenant Alliance, apakah menurutmu itu mungkin? Akankah Covenant Alliance, yang tampaknya baik-baik saja, benar-benar runtuh dengan sendirinya? Itu mungkin saja. Sistem presisi tinggi apapun pasti akan runtuh saat ditingkatkan skalanya. Zhuge Jinglun berkata, menopang kehidupan kota berpenduduk 1000 orang dan menopang kehidupan peradaban berpenduduk 100 miliar orang adalah hal yang sama sekali berbeda. Terlalu banyak masalah untuk yang terakhir. Yang lebih penting, orang-orang aliansi Covenant bukanlah 100% manusia lumpur. Sebagian besar dari mereka bertransformasi dari orang bijak. Sudah menjadi sifat kami untuk mencintai kebebasan dan mengejar pengetahuan baru. Bagaimana itu bisa dihapus sepenuhnya? Belenggu 3 hukum dasar tidak sekuat yang terlihat. Namun, tidak mungkin aliansi Covenant akan runtuh dengan sendirinya tanpa adanya tindakan dari Imperium. Lagi pula, di atas logam, kayu, air, api, dan tanah, ada kelompok lain bernama kebajikan tertinggi yang bertanggung jawab atas pemerintahan dan pembersihan. Mereka akan menghancurkan semua faktor yang dapat menyebabkan runtuhnya aliansi Covenant. Bab 2707, Tubuh Bawaan. Kebajikan tertinggi. Mengingat jalan kebajikan tertinggi, Liao berkata dalam hati, apakah mereka kelas penguasa di aliansi perjanjian? Anda bisa mengatakan itu, tapi itu tidak akurat. Zhuge Jinglun berkata, kesetaraan dihargai di aliansi perjanjian. Secara teori, setiap orang adalah budak dan anak domba para dewa. Tidak seorang pun memiliki kekuatan untuk memerintah aliansi perjanjian menggantikan para dewa. Namun, untuk berperang melawan imperium sebagai suatu entitas, dibutuhkan administrator, komandan, penjaga ketertiban, dan pencuci otak. Bersama-sama, orang-orang tersebut membentuk kelompok kebajikan tertinggi. Kelompok kebajikan tertinggi bukanlah kelompok yang berdiri sendiri, tetapi lebih seperti gelar kehormatan yang disetujui. Ketika orang-orang air, kayu, logam, api, dan tanah dipenuhi dengan kesalehan kepada para dewa dan menyadari takdir mereka, mereka dapat bergabung dengan kelompok kebajikan tertinggi. Benar, salah satu tugas penting bagi kelompok Ultimate Benevolence adalah menjaga jaringan Covenant Alliance. Sampai batas tertentu, Covenant Alliance seperti sarang lebah, dan jaringan yang kuat diperlukan untuk meneruskan perintah kelompok Ultimate Benevolence kepada lebah pekerja. Para kultivator, kultivator abadi, dan prajurit biasa dapat bertarung sendiri tanpa spiritual nexus atau perintah dari atasan mereka, tetapi orang-orang aliansi perjanjian tidak bisa. Jika hubungan antara prajurit dan komandan terputus, maka akan terjadi seperti yang Anda lihat sekarang. Para prajurit tidak akan tahu apa yang harus dilakukan sama sekali. Jadi, jaringan merupakan hal yang sangat penting bagi Covenant Alliance. Hanya kandidat yang paling murni dan paling polos yang dapat menjadi teknisi jaringan Covenant Alliance. Jika seperti sarang lebah, pasti ada semacam ratu di dalamnya. Mereka berada di puncak hierarki di aliansi Covenant. Tertarik, Liao bertanya lagi, apakah mungkin bagi kita untuk membubarkan aliansi perjanjian dengan membunuh orang di atas? Itu mungkin saja, tapi kami tidak tahu siapa orang itu sebenarnya. Zhuge Jinglun menjelaskan, kami hanya mengetahui 5 Ultimate Benevolence Master dari kelompok logam, kayu, air, api, dan tanah. Namun, tidak mudah untuk melacak mereka. Bahkan armada imperium yang paling kuat pun hampir tidak dapat mengunci benteng luar angkasa tempat mereka tinggal. Selain itu, dilihat dari struktur sosial aliansi perjanjian, jika kelima kelompok masing-masing memiliki seorang master kebajikan tertinggi, kelas penguasa juga harus memiliki seorang master kebajikan tertinggi, dan dia harus menjadi pusat aliansi perjanjian. Kita tidak tahu apakah aliansi perjanjian akan runtuh jika kita membunuh master kebajikan tertinggi ke-6, karena kita belum membunuh satu pun dari mereka dalam 1000 tahun terakhir. Namun, kabar baiknya adalah jika aliansi perjanjian benar-benar akan menyerang imperium, itu akan menjadi kesempatan terbaik kita untuk menemukan penguasa kebajikan tertinggi dan membunuh mereka. Hah, Li Yao penasaran. Kenapa? Karena serangan Covenant Alliance sangat bergantung pada jaringan. Zhuge Jinglun berkata dengan lugas, jika master kebajikan tertinggi tetap tinggal di markas mereka, perintah mereka harus melewati puluhan sektor sebelum dikirim ke garis depan. Bagaimana mereka bisa memenangkan perang seperti itu?
Jadi, dalam pertempuran terakhir ini, semua master kebajikan tertinggi pasti akan pergi ke garis depan sebagai pusat jaringan dengan benteng mereka yang tak terkalahkan. Li Yao menganggukkan kepalanya. Melihat orang-orang aliansi perjanjian yang hampir identik, dia bertanya, jika orang-orang aliansi perjanjian memiliki bakat alami, apakah mereka perlu pelatihan? Bagaimana mereka bisa dipromosikan ke dalam kelompok kebajikan tertinggi? Tentu saja mereka harus melatih diri. Hanya dengan berlatih dan bermeditasi mereka dapat membuka lebih banyak gen mereka dan menerima anugerah dari para leluhur mereka. Zhuge Jinglun tersenyum dan berkata, tetapi merupakan misteri bagaimana seseorang dapat dipromosikan ke dalam kelompok kebajikan tertinggi. Semua yang kita ketahui setelah ratusan tahun penelitian adalah bahwa kemungkinan besar Anda akan bergabung dengan kelompok kebajikan tertinggi jika Anda adalah tubuh bawaan dan bahwa sebagian besar tubuh paskanatal akan menjadi pekerja keras seumur hidup mereka. Tetapi itu tidak mutlak. Tubuh paskanatal adalah mayoritas di aliansi perjanjian, dan masih ada harapan bagi mereka untuk dipromosikan mengingat jumlah absolutnya. Tubuh bawaan, tubuh pasca kelahiran. Li Yao bertanya, Direktur Zhuge, apakah Anda berbicara tentang berbagai sumber aliansi perjanjian? Ya, tubuh konat adalah orang-orang aliansi perjanjian yang diproduksi melalui rahim buatan. Zhuge Jinglun menjelaskan, dalam semacam pabrik produksi manusia, zigot manusia disaring dan dimodifikasi untuk memastikan bahwa gen yang paling unggul dikumpulkan dan gen yang inferior dibuang. Hasilnya, bayi yang lahir pada akhirnya akan murni dan kuat. Itulah tubuh bawaan. Li Yao menganggukkan kepalanya. Aku tahu itu. 100 tahun yang lalu, saat Li Yao menjelajahi Kunlun, dia pernah menjumpai pabrik pembuatan manusia seperti itu. Di sanalah dia pertama kali bertemu dengan 3 hukum dasar. Ketika 3 hukum dasar itu ditanamkan pada sel dan gen bayi, sudah barang tentu bayi itu akan menjadi suci dan taat beragama. Hingga hari ini, Li Yao masih ingat bagaimana para penggarap abadi yang menjelajahi tanah itu bersamanya membenci pabrik pembuat manusia dan jalan kebajikan tertinggi. Tidak ada hal yang lebih menodai kesakralan manusia, selain pabrik yang memproduksi manusia. Tubuh-tubuh konate yang diciptakan oleh pabrik-pabrik pembuat manusia jelas merupakan pelayan-pelayan dewa yang paling sempurna. Akan tetapi, semua pabrik pembuat manusia di bawah kendali aliansi Covenant berasal dari zaman purba dan telah usang. Zhuge Jinglun berkata, juga, tampaknya diperlukan bahan-bahan dan teknologi penting tertentu untuk memproduksi manusia. Singkatnya, aliansi Covenant belum memperbaiki semua pabrik produksi manusia mereka, dan tubuh konate diproduksi dengan efisiensi rendah dengan tingkat penolakan tinggi. Jadi, aliansi perjanjian harus memperoleh populasi baru melalui 2 cara baru, yaitu reproduksi alami dan menangkap budak dari Imperium. Keturunan dari 2 tubuh konate lebih murni dan akan lahir dengan segel yang tidak bisa dihancurkan. Namun, tubuh konate jumlahnya sedikit sejak awal, dan mereka tidak dapat melahirkan banyak bayi bahkan jika mereka berusaha sebaik mungkin. Selain itu, anak-anak mereka tidak akan memiliki kemampuan bertarung sampai mereka dewasa, yang akan membutuhkan banyak waktu dan sumber daya. Menangkap tentara dewasa, pekerja, dan petani dari Imperium dan mencuci otak mereka akan meningkatkan kemampuan tempur aliansi Covenant dan melemahkan kemampuan Imperium, yang berarti kerugian ganda bagi Imperium. Jadi, meskipun tubuh paskanatal, yang diciptakan melalui pencucian otak, tidak seberbakti dan stabil seperti tubuh kongenital, aliansi Covenant harus mengandalkan mereka di bawah tekanan perang. Anak-anak yang lahir dari tubuh paskanatal juga merupakan tubuh paskanatal, dan keandalan mereka juga dipertanyakan. Mereka harus dicuci otaknya oleh kelompok kebajikan tertinggi berulang kali untuk memastikan kesetiaan mereka kepada para dewa. Baiklah, Raja Angin Hitam, apakah kau ingin melihat contoh kelompok kebajikan tertinggi? Li Yao mengangkat alisnya. Kau punya tawanan dari kelompok kebajikan tertinggi. Ya, dan dia memiliki level yang cukup tinggi. Namun, dia bukan salah satu tubuh bawaan, melainkan tubuh paskalahir yang mengkhianati Imperium. Zhuge Jinglun berkata dengan bangga, namun, kita mungkin menemukan informasi yang lebih menarik dari para pengkhianat daripada yang bisa kita dapatkan dari tubuh bawaan, bukan? Li Yao tentu saja ingin tahu lebih banyak tentang kelompok Ultimate Benevolence, yang merupakan para administrator, komandan, dan pendeta misterius. Namun, tawanan yang satu ini dikurung dalam sebuah ruangan rahasia yang jauh di dalam pulau itu untuk memastikan agar tidak ada gelombang sekecil apapun yang dapat ditransmisikan dari selnya ke kota orang-orang aliansi Covenant di atas, atau kerusuhan para pekerja mungkin akan terjadi. Saat mereka menaiki lift ke tingkat bawah pulau, Li Yao membaca berkas pada tawanan melalui prosesor kristal mini miliknya. Tawanan itu bernama Song Guanghe. Ia dulunya adalah seorang bangsawan dari keluarga Song, salah satu dari 4 keluarga Kurfus di Imperium. Namun, ia tidak pernah berada di lingkaran inti, atau ia harus ikut bertempur secara langsung. Ketika serangan balik Imperium dimulai, dia adalah seorang kolonel di pasukan ekspedisi, dan dia hilang ketika pasukannya berhadapan dengan pasukan utama aliansi Covenant dalam pertempuran kecil. Semua orang mengira dia telah meninggal. Keluarga Song bahkan mengajukan permohonan untuk mendapatkan medali dan gelar kehormatan untuknya. Namun, belasan tahun kemudian, ketika pasukan ekspedisi merebut kembali tanah yang hilang, mereka menemukannya di garnisun aliansi Covenant. Saat itu, ia telah menjadi komandan tertinggi dari semua pasukan darat aliansi Covenant di planet sumber daya. Sangat malu, keluarga Song harus mengklaim bahwa Song Guanghe ini mengalami gangguan mental karena penyiksaan dan cuci otak musuh, dan dia dikirim ke Zhuge Jinglun untuk belajar dan berobat. Bab 2708, Kolonel yang dicuci otaknya. Song Guanghe jelas tidak gila. Selain itu, mustahil bagi aliansi perjanjian untuk membiarkan seorang psikopat memimpin pasukan di planet sumber daya. Pikirannya sangat jernih, logikanya sempurna, dan dia mengingat semua hal dari masa lalunya.
Zhuge Jinglun menjelaskan kepada Liao, dia mengingat masa kecil dan masa mudanya sebagai seorang bangsawan di Imperium, dia mengingat istri dan ketiga anaknya, dan dia bahkan mengingat bagaimana dia dimodifikasi di aliansi perjanjian, tetapi dia telah mengubah dirinya ke jalan kebajikan tertinggi dan sepenuhnya memutuskan hubungan dengan masa lalunya. Bicaralah dengannya, pasti menyenangkan. Aku yakin kamu akan lebih memahami Covenant Alliance. Liao bertemu Kolonel Song Guanghe di penjara rahasia di bagian terdalam Institut Penelitian ketiga. Kolonel itu meninggalkan kesan pertama yang cukup baik pada Liao. Dia adalah seorang pria mungil, anggun, dan tampan, mengenakan gaun rumah sakit seolah-olah itu adalah seragam militer. Dia tidak tampak acuh tak acuh dan tidak berperasaan seperti orang-orang aliansi Covenant di atas sana. Sebaliknya, ada senyum hangat dan ceria di wajahnya. Namun, itu hanyalah ilusi. Menurut Zhuge Jinglun, seorang perawat dan seorang peneliti telah tertipu oleh senyuman hangat tersebut dan dibunuh oleh Kolonel Song Guanghe. Tidak ada yang menyangka hal itu akan terjadi. Perawat dan peneliti itu tidak penting. Dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia membunuh mereka. Selain itu, mereka sama sekali tidak menyiksanya. Bahkan, mereka telah merawatnya. Tidak ada yang tahu mengapa dia membunuh mereka. Setelah membunuh dua orang tak bersalah berturut-turut, sel Kolonel Song Guanghe terkunci sepenuhnya. Bahkan udara pun disaring sebelum masuk ke dalam ruangan. Dinding ruangan itu transparan di bagian luar sehingga semua orang bisa melihat apa yang dilakukan Kolonel Song Guanghe, tetapi dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Ketika Liao melihat Song Guanghe, dia sedang menonton sinetron dengan kedua tangan di lututnya seperti anak yang patuh. Itu adalah salah satu program yang dirancang untuk ibu rumah tangga dan penuh dengan drama dan perjuangan keluarga. Dia tidak punya pilihan. Sebagai bagian dari penelitian, Zhuge Jinglun memainkan hal-hal yang merangsang emosi untuknya setiap hari, dengan harapan dapat mendeteksi kelainan pada gelombang otaknya. Tetapi gelombang otak Song Guanghe sama sekali tidak berubah meskipun dia memperhatikannya dengan sepenuh hati, seolah-olah dia sedang menatap dinding kosong. Di meja nakas di dekatnya ada beberapa novel dan koleksi puisi. Zhuge Jinglun tidak ingin memberinya akses ke prosesor kristal, jadi novel dan koleksi puisi jarang terlihat di buku kertas. Bau tinta membuat sel penjara kecil itu berbau harum. Itu ujian lainnya. Namun sayang, meski Song Guanghe membaca novel dan puisi dengan penuh minat, pikirannya justru benar-benar tenang. Kolonel Song, aku membawa seorang tamu untukmu, seorang jagoan besar. Melalui susunan rune penyiaran, Zhuge Jinglun berbicara kepada sel penjara. Dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda, dan jika Anda menjawabnya dengan baik, saya mungkin mempertimbangkan untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal Anda dan memberi Anda kamar yang lebih besar. Song Guanghe menonton selama setengah menit lagi. Baru setelah kedua wanita di layar itu selesai bertengkar, dia akhirnya mengalihkan pandangannya ke belakang dan perlahan bangkit. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar, matanya terpaku pada Liao melalui dinding. Direktur Zhuge, panggil saja saya Song Guanghe. Sudah lama sejak saya menjadi kolonel. Song Guanghe tersenyum. Saya ingin menjawab pertanyaan apapun dari tamu terhormat, tetapi sel yang berbeda tidak diperlukan. Anda tidak akan mengganti kamar untuk saya. Anda hanya ingin melihat saya meledak dalam kemarahan. Lagi pula, ini tempat yang bagus. Manusia hanyalah butiran debu di alam semesta yang luas, dan ruangan ini cukup luas untuk menampung sebutir debu. Zhuge Jinglun menatap Liao dan berbisik, apakah kau melihat betapa anehnya kelompok kebajikan tertinggi? Berpikir sejenak, Liao berkata terus terang, Kolonel Song Guanghe, salam. Saya sangat tertarik dengan aliansi perjanjian dan jalan kebajikan tertinggi. Saya bahkan mencari cara lain selain perang untuk menyelesaikan konflik antara Imperium dan aliansi perjanjian. Baru saja, aku melihatmu menonton serial TV yang melibatkan cinta dan perselingkuhan. Apa pendapatmu tentang itu? Tidak buruk sama sekali, tamu terhormat. Song Guanghe terus tersenyum. Sangat menarik. Sangat menarik. Liao bertanya dengan heran, seberapa menarik? Apakah ini bisa menyentuh pikiranmu? Misalnya, kita tahu bahwa semut dapat membangun sistem sosial dengan berkomunikasi satu sama lain melalui antena mereka. Song Guanghe berkata, dengan asumsi kita adalah semut, kita akan dapat merasakan banyak informasi melalui antena kita. Kita dapat merasakan keberanian dan kemarahan semut. Pertarungan dua kelompok semut akan seperti perang antara dua negara. Terlalu banyak pahlawan epik dan penjahat yang tidak bermoral akan muncul. Legenda itu bahkan mungkin akan dinyanyikan turun-temurun. Sayangnya, kita bukan semut, melainkan manusia. Jadi, ketika kita melihat pertarungan dua kelompok semut di bawah pohon, kita akan menganggapnya menarik, tetapi mustahil bagi kita untuk memahami para pahlawan, penjahat, dan legenda semut, bukan? Saya juga mengalami hal yang sama. Ketika saya menonton serial TV yang menceritakan dua betina yang memperebutkan seekor jantan, rasanya seperti Anda menonton dua kelompok semut yang bertarung. Menarik, tetapi tidak lebih dari itu. Jika Song Guanghe dapat mendengarnya, Liao akan senang meniup peluit untuknya. Kelompok Ultimate Benevolence memang berbeda dari orang-orang Covenant Alliance tingkat bawah. Mereka memiliki logika mereka sendiri yang tidak akan mudah diperbaiki. Kemudian, setelah merenung sejenak, Liao bertanya, jika serial TV tidak bisa menyentuhmu, bagaimana denganmu di masa lalu? Sutradara Zhuge berkata bahwa kamu mengingat istri dan anak-anakmu dengan sangat baik. Kamu tidak bisa merasakan sesuatu yang istimewa dari mereka. Bagaimana kamu memandang dirimu sendiri di masa lalu? Ah, diriku dari masa lalu. Senyum di wajah Song Guanghe tidak berubah, seolah-olah sudah terpatri di wajahnya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu benar-benar masa kegelapan yang tidak ingin kuingat lagi. Dipengaruhi oleh iblis-iblis luar negeri, naluri binatangku, dan orang-orang gila di sekitarku, aku terperosok dalam rawa dosa. Saat itu aku sangat haus kekuasaan.
Aku haus akan penghargaan dari para ahli, berkomplot melawan rekan-rekanku, dan mengeksploitasi yang lemah. Saya membunuh sahabat saya demi kepemimpinan legiun dalam keluarga saya. Saya menikahi seorang wanita yang tidak saya kenal agar bisa naik jabatan. Saya melatih anak-anak saya dengan cara yang paling ekstrim dan meminta mereka untuk ikut serta dalam ujian yang paling berbahaya demi harga diri saya, dan anak bungsu saya meninggal karenanya. Kecanduan kekuasaan dan diperbudak oleh iblis-iblis asing, aku bahkan membantai 500 penduduk desa yang tidak bersalah dan berpura-pura bahwa mereka adalah prajurit aliansi Covenant. Aku harus melakukan itu karena itulah yang dilakukan oleh hampir semua perwira bangsawan. Dosa yang tak terhitung jumlahnya membuatku menggigil ketakutan. Aku benar-benar tidak tahu mengapa aku merasa begitu nyaman saat berada di rawa hitam. Syukurlah, semua dosa telah hilang. Para guru kebajikan tertinggi telah mengajarkan saya kebenaran sejati dan memberi saya kesempatan untuk menebus dosa-dosa saya. Akhirnya, saya menemukan kedamaian batin. Tamu yang terhormat, Anda pasti juga seorang penggarap abadi, bukan? Jika demikian, Anda pasti terperosok dalam rawa dosa seperti saya di masa lalu. Saya harap Anda dapat menyadari dosa-dosa Anda, terbebas dari rawa tersebut, dan menemukan kedamaian sejati yang menjadi milik Anda suatu hari nanti. Mata Li Yao berkedut. Kedamaian sejati. Apakah itu alasan mengapa kau membunuh perawat dan peneliti itu? Ya, aku merasakan dosa dari mereka. Song Guanghe berkata dengan santai, tetapi yang lebih penting, aku melihat bahwa mereka masih memiliki hati nurani dan mereka berjuang di rawa hitam tanpa tahu bagaimana cara melarikan diri, jadi aku membantu mereka dan menuntun mereka menuju kedamaian abadi. Tidakkah menurutmu itu bertentangan dengan keinginan mereka? Li Yao bertanya, kau dicuci otaknya tanpa keinginanmu saat kau ditangkap, bukan? Apa pendapatmu tentang itu? Apakah kau tidak berpikir bahwa seseorang berhak memutuskan jalan mana yang harus mereka tempuh? Jika seseorang ingin memotong pergelangan tangannya, apakah Anda tidak akan menendang belati di tangannya, melawan keinginannya? Song Guanghe bertanya balik, jika seseorang gantung diri, apakah Anda tidak akan menjatuhkannya, tanpa persetujuannya? Jika seseorang berjuang di dalam tungku api, apakah Anda tidak akan menyelamatkannya sampai Anda meminta izinnya dengan sopan? Kebebasan. Kebebasan apa? Apakah manusia benar-benar harus memiliki kebebasan untuk menyakiti tubuh mereka, menggunakan narkoba, menghambur-hamburkan sumber daya, atau saling menyiksa? Dulu, saya seperti pecandu narkoba yang mengayunkan pisau tajam ke jurang yang penuh api dan racun, melukai diri sendiri, orang lain, dan seluruh alam semesta. Para master kebajikan tertinggi menyelamatkan saya dan menarik saya keluar dari jurang, melawan keinginan saya. Saya benar-benar dipaksa, tetapi bukankah kekerasan seperti itu membantu dan diperlukan? Bab 2709, seorang fanatik sejati. Mungkin itu hanya ilusi Li Yao, tetapi ketika Song Guanghe berbicara, dia benar-benar melihat api suci dan murni menyala di sekitar pria itu. Mata Song Guanghe tidaklah kotor dan kusam seperti mata orang yang dicuci otaknya dan gila, tetapi bening seperti mata seorang kultivator yang tercerahkan. Setelah sekian lama, Li Yao melanjutkan, saya sangat penasaran. Bagaimana pandangan Anda terhadap istri dan anak-anak Anda? Jika mereka datang ke sini, apakah Anda akan membantu mereka menemukan kedamaian abadi? Mereka kesal, kesakitan, dan bingung atas apa yang terjadi pada saya. Song Guanghe berkata, istriku telah tidur dengan orang-orang berkuasa, berharap mereka dapat memulihkan reputasinya. Anak-anakku melampiaskan amarah mereka pada orang-orang yang lebih lemah dari mereka. Di mataku, mereka semua telah dirasuki oleh setan-setan asing, dan aku pasti harus membersihkan mereka jika aku tidak dapat mengusir setan-setan itu. Membersihkan. Li Yao bertanya, biar aku konfirmasikan lagi. Kau bilang kau akan membunuh istri dan anak-anakmu tanpa merasakan apapun. Mereka orang asing bagimu, seperti perawat dan peneliti itu. Tidak, bukan orang asing, tapi seperti saudara kandung. Song Guanghe berkata, kita semua adalah makhluk, budak, alat, dan anak domba para dewa. Anak-anakku lahir melalui aku dan istriku atas perintah para dewa. Jadi, mereka adalah anak-anak para dewa, bukan anakku. Kita adalah saudara kandung satu sama lain. Semua manusia adalah saudara kandung yang setara. Istriku, anak-anakku, dan kamu. Di mataku, kalian semua sama. Kita sama akrab dan setara satu sama lain seperti kita terhadap orang lain. Jika ada kesempatan, aku akan membangunkanmu dan menyelamatkanmu tanpa peduli dengan biayanya. Sambil menarik napas panjang, Li Yao berkata, Kolonel Song, saya tidak tahu apakah Anda masih memiliki pemikiran logis, tetapi saya tetap berharap Anda dapat mempertimbangkan dengan tenang dan rasional apakah pikiran Anda didasarkan pada keinginan Anda sendiri. Apakah Anda masih memiliki keinginan Anda sendiri? Tentu saja aku melakukannya. Song Guanghe berkata dengan santai, kehendak para dewa adalah kehendakku. Tidak ada yang lain selain para dewa di alam semesta. Jiwaku tidak pernah lebih tenang dan puas daripada saat dipenuhi oleh kehendak para dewa. Dengan kata lain, kamu hanyalah sel dan pikiran para dewa. Li Yao bertanya, pernahkah kamu memikirkan arti penting kehidupan seperti itu? Bagaimana dengan Anda, tamu terhormat, dan jutaan penggarap abadi lainnya? Song Guanghe berkata, kamu telah dilemparkan ke dalam tungku keinginan sejak kamu lahir. Tanpa mengetahui bahwa iblis luar angkasa hidup di dalam kepalamu, kamu berjuang melawan keinginan sepanjang hidupmu. Kamu mungkin mati muda karena konflik internal, tetapi bahkan jika kamu hidup hingga ratusan tahun, kamu tidak dapat memahami kebenaran yang sebenarnya dan akan menghabiskan sumber daya yang sangat besar untuk memperpanjang umurmu. Namun, kamu tetap akan berakhir di dalam kuburan. Apa gunanya hidupmu? Hidupmu lebih mudah. Bagaimana dengan orang-orang biasa yang tertindas olehmu? Mereka berjuang untuk bertahan hidup di bawah tanah seperti binatang buas, dan mereka mungkin tidak akan pernah melihat sinar matahari seumur hidup mereka.
Mereka bukan semut, tetapi lebih seperti jamur yang bergerak. Untuk tidak lebih dari sekadar menjaga diri mereka agar tidak membusuk, mereka harus bertahan hidup setiap detik, setiap menit, dan setiap hari, tetapi mereka akan tetap berakhir dalam kegelapan tanpa meninggalkan jejak apapun. Apa gunanya hidup mereka? Mungkin, bagi Anda, bagi kami, dan bagi mereka, hidup ini tidak ada artinya. Baik kebahagiaan yang berlebihan maupun rasa sakit yang menyiksa akan sirna seiring berjalannya waktu, seperti air yang mencair menjadi sungai yang pada akhirnya akan mengering. Apa gunanya semua ini? Saya tidak tahu. Hanya para dewa yang tahu. Jadi, tujuanmu adalah untuk membangunkan para dewa atau klan Pangu. Mengambil napas dalam-dalam, Li Yao menenangkan dirinya dan mengajukan pertanyaan kritis. Ya, tanggung jawab kami adalah melindungi alam semesta ini saat para dewa sedang tertidur sehingga semuanya akan tetap terjaga seperti sedia kala. Song Guanghe berkata tanpa berbohong, namun, sebagian besar manusia telah dirusak oleh iblis luar angkasa saat para dewa sedang tertidur. Mereka melupakan takdir suci mereka dan menghabiskan sumber daya yang berharga dengan kejam. Sekarang setelah kita terbangun, kita akan membereskan kekacauan ini, mengakhiri perang untuk selamanya, memulihkan perdamaian dan ketertiban, dan menunggu para dewa bangun. Percayalah, aku bisa merasakannya, begitu juga semua master kebajikan tertinggi, bahwa gerbang para dewa akan segera dibuka. Para dewa kembali dari hibernasi ratusan ribu tahun. Segera, mereka akan membangun kembali peradaban mereka yang luar biasa dan membawakan kita kebijaksanaan dan petunjuk yang lebih tinggi. Kamu bisa merasakannya, Li Yao mendengus. Kau menggantungkan masa depan umat manusia pada perasaanmu dan belas kasihan para dewa. Bagaimana kau bisa menjamin bahwa para dewa akan membawa petunjuk alih-alih pembantaian, harapan alih-alih kehancuran? Kita telah lepas kendali sebagai alat. Kesimpulan yang masuk akal adalah mereka akan menghancurkan alat yang tidak terkendali dan mengembangkan alat baru yang lebih andal, bukan? Jangan prediksi apa yang akan dipikirkan para dewa dengan pikiran jahatmu yang dirusak oleh iblis luar angkasa. Song Guanghe berkata, bagaimana kau tahu bahwa para dewa tidak akan memberikan petunjuk atau harapan? Bagaimana kau tahu bahwa manusia, yang jahat, kacau, dan sombong, dapat hidup di alam semesta yang gelap dan dingin ini dan melewati ujian yang lebih besar? Kemungkinannya adalah kita akan dihancurkan oleh diri kita sendiri sebelum kita melangkah keluar dari alam semesta yang kecil ini. Kamu tidak tahu itu, dan aku juga tidak. Kita hanya percaya pada apa yang kita mau percayai. Itulah iman. Jika para dewa benar-benar memutuskan untuk memusnahkan umat manusia dan mengganti kita dengan peralatan yang lebih andal, itu akan menjadi takdir kita yang tidak dapat dan tidak boleh kita hindari. Hadapi saja penghakiman para dewa tanpa rasa takut. Iman, alih-alih bertahan hidup, seharusnya menjadi tujuan tertinggi makhluk cerdas. Apakah kehidupan kita yang rendah hati dan penuh dosa benar-benar penting dibandingkan dengan ketetapan para dewa? Song Guanghe tidak mungkin melihat Li Yao, tetapi saat dia berbicara, dia melihat langsung ke lokasi Li Yao mungkin secara tidak sengaja. Nada bicaranya selalu tenang, tanpa ada kesan pengabdian seorang fanatik, sikap merendahkan seorang penganut agama, atau sedikit pun ejekan. Ia hanya berbicara tentang segala hal dengan hikmat. Ketenangan itu membuat Li Yao merasa diabaikan. Dia benar-benar marah. Apakah kamu tahu? Sambil menggertakkan giginya, Li Yao berkata dengan dingin, aku pernah membunuh seorang anggota klan Pangu, dewa yang hidup. Percaya atau tidak, aku memenggal kepalanya, dan banyak orang mengamati dan mempelajari tubuhnya, serta tubuh dewa-dewa lain yang kau sembah. Sejujurnya, dewa-dewa itu hanyalah kehidupan biasa yang berbasis karbon. Mereka hanyalah kecoa, kadal, dan gorila yang ukurannya lebih besar tetapi pada dasarnya tidak berbeda dari kita. Apakah kamu percaya padaku? Apakah kamu pikir aku berbohong? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa para dewa tidak terkalahkan? Tahukah kamu bahwa banyak penelitian arkeologi telah menunjukkan bahwa peradaban purba bukanlah peradaban tertua di alam semesta kita, dan ada peradaban yang bahkan lebih tua dari mereka. Memang benar bahwa aliansi Pangu adalah pencipta kita, tetapi mereka memiliki pencipta mereka sendiri, dan pencipta mereka memiliki pencipta lain yang bahkan lebih tua. Tidak ada dewa, tidak pernah ada dewa, kita semua hanyalah langkah biasa dalam sungai evolusi yang panjang. Jangan terlalu bersemangat, tamu terhormat. Aku percaya padamu, kau telah memenggal kepala seorang anggota klan Pangu dan membunuhnya. Song Guanghe masih tidak tergerak. Dia tersenyum lebih damai. Itulah kehendak para dewa. Kekuatan para dewa melekat padamu. Para dewa mengorbankan seseorang untuk mencerahkanmu, atau mungkin untuk tujuan yang lebih besar. Siapa tahu, kau tidak akan mengetahuinya sampai saat yang tepat tiba. Adapun peradaban sebelum peradaban Pangu, tentu saja aku mengetahuinya. Itu adalah keajaiban kuno yang ditinggalkan oleh para dewa. Dewa itu abadi, tak terbatas, dan ada di mana-mana. Peradaban Pangu hanya memiliki sejarah beberapa juta tahun. Apakah Anda pikir tidak ada dewa beberapa juta tahun sebelumnya? Tidak, peradaban Pangu dan peradaban sebelumnya hanyalah inkarnasi para dewa. Kekuatan para dewa terlalu besar untuk dapat dirasakan oleh kuman-kuman kecil di alam semesta tiga dimensi seperti kita, jadi mereka mencerahkan kita dan mengarahkan kita melalui klan Pangu sebagai medium. Dengan membunuh seorang anggota klan Pangu, kau hanya menumbuhkan sehelai daun yang menghalangi satu dari miliaran sinar matahari. Kau tidak akan begitu naif untuk berpikir bahwa itu sudah cukup untuk menghancurkan matahari dan membunuh para dewa, bukan? Li Yao menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Menyebalkan sekali, Long Yangjun meringis di punggungnya. Bagaimana dengan itu? Tidak ingin memukulnya. Aku juga marah ketika berbicara dengannya untuk pertama kalinya. Mengapa kita tidak masuk dan memukulinya? Dia tidak bisa diajak bicara. Petik 2. Lupakan saja. Bahkan membunuhnya tidak akan membantu. Dia hanya anggota kelompok Ultimate Benevolence. Tentu saja, Li Yao tahu bahwa Long Yangjun hanya bercanda.
Ia menarik napas panjang dan berkata, terima kasih atas kerjasamamu, Kolonel Song. Sekian untuk hari ini, mungkin aku akan menjengukmu suatu hari nanti. Baiklah, selamat tinggal, tamu yang terhormat. Tidak, saudaraku. Song Guanghe mengangkat tangan kanannya dan menekuk jari tengah dan jari tengahnya. Kemudian, ia menyentuh dahinya, bibirnya, dan dadanya dengan 3 jari yang tersisa, sebelum ia membungkuk dalam-dalam kepada Liao. Dalam etika aliansi perjanjian, itu adalah ritual yang paling sakral. Semoga Anda menemukan kedamaian di hati Anda dan di dunia. Song Guanghe berkata dengan penuh kesalehan, saya harap Anda dapat segera diampuni dan dikasihani oleh para dewa, saudaraku yang malang. Kemudian, dia berhenti menatap Liao dan duduk kembali, sebelum mulai membaca salah satu kumpulan puisi. Bab 2710, Taklukkan Para Dewa. Lift perlahan naik, menarik mereka dari jurang yang gelap dan menyesakkan. Ketika mereka menghirup udara segar dan merasakan hangatnya sinar matahari di puncak pulau, Liao akhirnya merasa tidak terlalu kedinginan. Bukankah kamu selalu pandai berbicara? Mengapa kamu berhenti hari ini? Long Yangjun tersenyum pada Liao. Mengapa kamu tidak berdebat dengan Kolonel Song Guanghe dan mencoba membujuknya dengan pikiranmu yang mendidih seperti seorang siswa sekolah menengah? Apakah aku tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Melihat para psikopat yang dikurung tidak jauh dari sana, Liao berkata, kalian hanya bisa berunding dengan orang-orang yang berakal sehat. Misalnya, meskipun para penggarap abadi itu jahat, mereka punya alasan untuk menjadi jahat. Jadi, bahkan Wu Yingqi masih orang yang bisa kuajak bicara. Song Guanghe ini, atau lebih tepatnya, semua orang di aliansi perjanjian, sama sekali tidak berniat untuk bernalar. Apapun hanyalah pengaturan para dewa. Bahkan seorang dewa yang terbunuh olehku tetaplah pengaturan para dewa. Apa yang dapat kau katakan kepada mereka ketika mereka terus mengatakan hal itu pada diri mereka sendiri? Seperti psikopat yang tidak bisa membebaskan diri dari dunianya sendiri. Bisakah Anda berargumen dengan mereka? Ngomong-ngomong, Song Guanghe ini juga orang yang malang. Aku sudah tahu mengapa dia begitu berbakti pada jalan kebajikan tertinggi. Kalau aku jadi dia, mungkin aku akan melakukan hal yang sama. Hah, Long Yangjun tertegun sejenak. Bagaimana bisa? Baca saja arsipnya. Liao menunjukkan prosesor kristal di pergelangan tangannya. Meskipun dia berasal dari salah satu dari 4 keluarga Kurfus, Kolonel Song ini tidak berada di lingkaran inti keluarganya. Tidak mudah baginya untuk masuk ke lingkaran inti tanpa ditendang keluar atau didiskriminasi. Dia berjuang untuk bertahan hidup di lingkungan yang sulit. Tidak ada yang tahu berapa banyak hal buruk yang dia lakukan dan berapa banyak teman yang dia hianati. Dia bahkan secara tidak langsung membuat salah satu anaknya terbunuh. Akhirnya, dia dipromosikan menjadi kolonel, tetapi dia hampir tidak pernah pergi ke medan perang ketika dia ditangkap oleh Covenant Alliance. Setelah menghabiskan belasan tahun di Covenant Alliance, ia ditangkap oleh Imperium, hanya untuk mengetahui bahwa istrinya menjadi seorang pendamping dan anak-anaknya berubah menjadi tukang jagal berdarah gila. Selain itu, istri dan anak-anaknya semua menyatakan bahwa mereka akan melepaskan diri darinya. Ia harus memilih antara seorang pengkhianat dan seorang psikopat. Katakan padaku, jika kamu jadi dia, apakah kamu lebih suka bangun dari cuci otak dan menghadapi kenyataan yang brutal? Kau mengerti maksudku. Tidak benar kalau kolonel tidak bisa diajak bicara, dia hanya tidak mau diajak bicara. Identitasnya sebagai anggota Covenant Alliance adalah perisai dan pelabuhan terakhirnya. Dia hanya punya keberanian untuk terus hidup saat dia bersembunyi di balik kejayaan para dewa. Kalau dia benar-benar bangun dan menghadapi semuanya, dia mungkin akan langsung bunuh diri. Long Yangjun menatap Liao. Hah, aku heran kamu bisa meningkatkan IQ-mu ke tingkat rata-rata dengan kemampuan berhitungmu yang berharga. Apakah ada waktu yang lebih baik untuk menggunakan IQ saya? Liao menghela napas dan berkata, sebenarnya, semua agama itu sama. Bukan karena kebohongan agama-agama itu meyakinkan, tetapi kenyataan yang ada kejam dan tidak memuaskan bagi semua orang. Ketika orang tidak punya tempat untuk berpaling di bawah tekanan kenyataan, mereka hanya bisa bergabung dalam pelukan para dewa. Itu lebih seperti pembiusan diri dan perlindungan diri. Kalau tidak, mereka akan sangat menderita selama sisa hidup mereka. Jadi, saya setuju dengan teori Anda bahwa Covenant Alliance dan Imperium adalah dua sisi mata uang yang sama. Meskipun Kaisar tertinggi mengusir para iblis dan menyatukan alam semesta, akibat dari zaman kegelapan besar tidak pernah hilang. Alam semesta dalam 10.000 tahun terakhir masih merupakan dunia kegelapan yang tidak berbeda dengan tirani para iblis. Di sisi lain, Imperium manusia sejati adalah puncak penindasan ini. Menghadapi tekanan tersebut, para hominoid tidak hanya hidup di neraka, tetapi bahkan para penindas seperti Kolonel Song juga dikutuk. Mengutipnya, di jurang api dan racun, baik yang tertindas maupun penindas tidak dapat menemukan jalan keluar, dan agama secara alami muncul dalam rasa sakit dan keputusasaan yang tak terbatas. Long Yangjun melambaikan tangannya di depan Liao. Ya Tuhan, apakah itu benar-benar kamu? Kamu benar-benar bisa sangat pintar. Li Yao menyeringai. Tentu saja, aku adalah penguasa 9 sektor. Aku lebih canggih dari yang terlihat. Secara keseluruhan, setelah menyaksikan status orang-orang Covenant Alliance dan berkomunikasi dengan mereka, saya mendapat pemahaman dasar tentang sifat Covenant Alliance. Sebenarnya, tidak terlalu sulit untuk menenangkan para kultivator. Siapa yang mau makan makanan sintetis jika Anda punya lobster segar? Siapa yang mau bermain boneka jika Anda punya pacar sungguhan? Siapa yang mau bersembunyi dalam ilusi agama jika mereka hidup bahagia? Selama kita memodifikasi Imperium dengan pikiran para kultivator sehingga semua orang akan lebih bahagia dari sebelumnya, propaganda aliansi perjanjian akan kehilangan semua daya tariknya. Cukup adil. Long Yangjun mengangguk dan mengulurkan tangannya ke Liao. Lalu, di mana lobster segarmu, pacarmu yang sebenarnya, dan sumber daya yang dapat memperdalam reformasi dan membuat hidup semua orang bahagia?
Itulah masalahnya. Sambil menggaruk rambutnya yang berantakan, Li Yao berkata, kekaisaran sedang sakit parah, dan tidak bisa disembuhkan dalam semalam. Menurut Ratu, tidak, spekulasi janda permaisuri, serta ramalan Kolonel Song tentang kedatangan para dewa, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya pasti akan segera terjadi. Sangat sulit untuk menyelesaikan masalah Covenant Alliance secepat itu. Sepertinya Anda harus menggunakan rencana bintik matahari. Long Yangjun tersenyum dan berkata, bagi kebanyakan orang di aliansi perjanjian, aku adalah dewa kecil, dan bagi bintik matahari, kau juga dewa kecil. Aku bertanya-tanya, apakah kedua dewa kecil itu benar-benar dapat melawan dewa sejati yang telah tertidur selama ratusan ribu tahun? Saya tidak percaya pada Tuhan. Li Yao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, jadi, aku tidak akan menipu bintik matahari itu atas nama dewa. Kita adalah manusia, dan tidak lebih dari itu. Manusia, itu sendiri adalah identitas yang terhormat dan berkuasa. Mengapa aku harus berperan sebagai dewa yang tidak berdasar? Saya juga tidak percaya pada Tuhan tertentu. Mata Long Yangjun menjadi penuh perhatian. Namun, apa yang dikatakan Kolonel Song Guanghe pada akhirnya tidak sepenuhnya salah. Anggota klan Pangu bukanlah dewa yang sebenarnya. Mereka hanyalah bagian dari miliaran sinar dewa atau bahkan pantulan para dewa di dunia tiga dimensi. Jika kita tidak menyebut mereka sebagai dewa, melainkan sebagai pencipta awal dan kehidupan cerdas pertama yang terbangun, dan jika ada alasan yang menyebabkan kehidupan cerdas itu terbangun dan hukum utama yang membentuk alam semesta, apakah Anda akan mempercayainya? Li Yao berubah serius. Tunggu sebentar, aku bingung. Kamu di pihak mana? Saya selalu berada di tengah. Long Yangjun tersenyum. Jangan lupa bahwa aku adalah monster setengah Pangu dan setengah Nuwa. Aku tentu tidak percaya bahwa aku atau klan Pangu adalah dewa sejati. Namun, jika klan Pangu memahami sebagian dari kebenaran hakiki dan dengan sukarela melebur ke dalam miliaran sinar hukum hakiki, itu akan menjadi teori yang dapat diterima. Katakan padaku, Li Yao, jika hukum itu ada, apakah kamu akan mematuhinya atau menentangnya? Li Yao terdiam lama sekali. Di bawah angin laut yang mengamuk, matanya semakin cerah. Manusia akan menaklukkan alam. Li Yao berkata, jika hukum itu memang ada, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mempelajarinya, menjelajahinya, dan akhirnya menaklukkannya. Melawan angin laut, mereka berdua kembali ke pesawat ulang-alik mereka. Suge Jinglun datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Mereka juga sepakat untuk bertemu lagi, saat Li Yao akan menyumbangkan sejumlah prosesor kristal berperforma tinggi ke Institut Penelitian ketiga, terutama untuk memudahkan penelitiannya dengan rencana Sunspot. Raja Angin Hitam, kamu terlalu murah hati. Suge Jinglun nyaris tak bisa berhenti menyeringai saat membaca daftar sumbangan yang diberikan Li Yao untuk lembaga itu. Ia lalu mengedipkan mata pada Li Yao. Kau selalu diterima di sini, Raja Angin Hitam. Tempat ini mungkin tampak kumuh, tetapi saat seluruh dunia tampak aneh dan terbalik, mungkin rumah sakit jiwa adalah satu-satunya tempat yang normal dan nyata di mana kau dapat menemukan jawaban yang kau inginkan. Percayalah padaku, kurasa kau akan masuk rumah sakit jiwa suatu hari nanti. Suge Jinglun secara pribadi menutup pintu pesawat ulang-alik untuk mereka. Ditemani angin laut, dia melambaikan tangannya kepada mereka sambil tersenyum lebar. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.